Aku baru lawan. tahu Tuhan lawannya iblis. Enggak, yang bilang lawan kan kamu, bukan saya kan? Loh, tadi kamu yang bilang loh, Bu. Ini masih ada Iya, videonya. saya yang bilang Nah. positif, Negatif. kawannya negatif. Tadi kamu bilang Itu Tuhan. berkawan. Tuhan lawannya Tuhan. iblis tadi kamu bilang. Tuhan, Hmm. kebalikannya iblis. Lawannya tadi kamu bilang. Ya, kita yang melawan itu. Astagfirullah. Pengetahuan kita yang melawan itu. Mau pilih yang mana Anda? Artinya Tuhannya setara dengan iblis nih. Soalnya lawan itu biasa setara gitu. Orang Enggak yang tidak lah. setara nggak mungkin jadi lawan. Oh, itu kan pemikiran Anda aja. Enggak, biasanya yang tidak setara bukan Ya, lawan, Bang. enggak, ya buktinya itu yang Anda katakan. Loh, kok aku yang katakan ini gimana sih? Itu barusan Anda katakan apa coba? Bang, ini perlu diputarkan nggak? Tapi kita rekam kok ini. Kita rekam dan penonton bisa dengar ulang ya. Yang Bahwa Anda katakan barusan itu adalah Tuhan. Mau secara ngeles iblis, tapi betul? ngelesnya ngeles Iya, karena kan Anda yang bilang mobil. lawan. Di Yang mana-mana bilang lawan setara itu kan setara. Anda, bukan saya kan? Oke. Bang, yang namanya lawan itu tentu saja setara, Bang. Kalau nggak setara ngapain dilawan? Kayak contoh nih, Romo ya, Romo ini menantang saya. Karena Romo ini bukan kelas saya nggak akan gubris. Ngapain gitu? Oke. Gundul kamu dan gundul Romo kan terbatas oleh ruang dan waktu. Apa nih kok lari ke gundul-gundul ini? Makanya jangan dianalogikan yang enggak. Oh, Kita sedang membahas tentang firman Ya, ilahi ya, oke, gitu oke, loh. silap dia. Boleh. Jadi ini, Silap. Iya, Dimaafin aja Bang Zul, dimaafin aja Bang Zul. iya, jadi Iya. ini laki-laki dan Gundulnya perempuan. Romo belum tentu lebih panjang dari gundulmu kan begitu. Iya, dimaafin Perlu aja Bang Zul. sama-samain sih. Jangan kasih analogi yang bukan-bukan dong. Kita membahas firman ilahi itu sifatnya ilahi, bukan semuanya Anda bawa ke materi ataupun fisik. Ini kan sifatnya itu. Jadi kalau Tuhan lawannya apa? Tuhan lawannya? Iya, nak kamu ke sebelah dulu ya nak. Belum naik kelas. Tuhan lawannya apa? Kamu ke sebelah dulu nak. Tuhan lawannya apa dulu? Biar kita di sini pencerahan. di sini bukan tempat curhat, nak. Ya taruhlah saya belajar sama Ana ini. Anda kan bahasanya bahasa tinggi nih. Taruh saya belajar. Nah kalau Tuhan lawannya apa, Nak? Tuhan itu hakikatnya tetap pada esensinya sebagai penguasa, tidak ada tandingan sama dia. Berarti Namun, iblis Anda diciptakan. itu sendiri yang sudah diberi kuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, kasih budi pekerti, Andalah yang harus Ini Yesus nih, Yesus tuh. Terhadap apa? Terhadap Nah, Yesus nih, Tuhan ini Yesus Anda. ini. Anda mau memilih iblis apa Tuhan? Kan begitu jadinya. Berarti antara Tuhan dan iblis setara gitu. Yang bilang setara kamu ya. Ya, Enggak, saya cuma mengoreksi pernyataan Anda. Yang bilang Anda bukan koreksi siapa? Anda Aduh. sendiri koreksi omongan Anda sendiri. Aduh, saya nggak mengoreksi ngomong sendiri. Saya cuma Anda koreksi omongan Anda Ada sendiri. ujungnya Saya nih. tidak pernah koreksi kamu. Mencerdaskan nih biar ada ujungnya, ya kan? Hati-hati kalau Tuhan ngomong. itu kan menciptakan laki-laki dan perempuan serupa dan segambar dengan Tuhan, betul nggak? Yang Anda dengar tadi Julius bacakan apa? Halo? Kok bilang betul? Iya, Tuhan kan menciptakan Iya, manusia langsung aja itu kepada serupa dan pertanyaannya. segambar dengan. Sudah jelas tadi Baik. begitu isinya. Pertanyaan Anda apa? Berarti rupa Adam serupa nggak dengan rupa Tuhan? Serupa lah, kan ditulis serupa nih, segambar. segambar gitu. Serupa dan segambar. Nah, kalau yang perempuan mirip siapa? Serupa siapa yang perempuan? Yang laki-laki kan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, kalau yang perempuan serupa dengan siapa? Mic-nya dibuka. Sorry, tadi ada anak. Oh, anak. Nah, kalau si Adam serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau si perempuan ini serupa dan segambar dengan siapa yang perempuan? Hakikat manusia, kenapa dikatakan baiklah kita menciptakan Adam menurut gambar dan rupa kita?
Hakikat manusia ini sudah dikasih Hakikatnya kuasa. Romo, bukan mukanya. Ini Romo ini nggak benar. Artinya hakikatnya ya Bang mencerdaskan ya. Dengar dulu, Julius. Oh, apa? Kalau Anda mau cerdas, dengar dulu, jangan mencela-mencela. Aku udah bantuin loh Bang mencerdaskan. Kemarin. Tunggu Bang Dato, jangan dulu Bang Dato, biar dulu. Ya, biar silakan. Segambar atau serupa dengan Allah yang dimaksud di sini adalah cerminan dari sifat-sifat dari kehendak Allah itu sendiri. Ketika Allah mengasihkan firman-Nya itu kepada manusia, makhluk yang tertinggi yang diciptakannya, maka di sana manusia itu memiliki akal budi. Artinya dia mengerti adanya Tuhan. Selain manusia tidak ada yang mengerti. Ketika kita tanya kepada hewan, hewan belum tentu bisa berbicara dengan kita. Tentu Yang bisa kok hewan kita lah sekarang yang bisa bicara. mempunyai, diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai akal budi. Maka di sini cerminan dari Sang Ilahi itu, kemauan atau kehendak dari Sang Ilahi itu tersampaikan kepada Oke. Adam. Iya. Cuman kepada ini manusia Bang sampai mencerdaskan. sekarang. Itu Ya, makna boleh. cerminan atau Bet- gambar dan rupa ilahi, bukan Oke. gambar dan rupa fisik. Ya, bukan Atau fisik. Romo keturunan. ini salah nih. Ya, bukan fisik ya. Aku Ya. bantu. Ketika Anda yang memandang benar, Bang, ini segala mencerdaskan. firman ilahi itu, Yang benar ketika nih mana nih? Pada Begini, mulanya Julius, ciptakan kamu dengar langit dulu. atau pada mulanya firman? dengar dulu Julius, ketika Anda mengatakan, oh kenapa Anda tahu bahwasanya sesembahan Anda itu ada? Oh dia maha kuasa. Lalu ketika Anda berdoa bisik-bisik ataupun pakai toa Anda, apakah dia dengar tuh? Oh dia dengar, dia kan maha mendengar. Berarti dia punya telinga dong. Saya tanya, telinganya besarnya seperti apa? Tentu Anda tidak bisa menjelaskan. Oh Enggak dia semua maha. harus punya telinga, Bang. Ya, Allah maha melihat. Jangan kau pandang, oh berarti punya mata. Matanya sebesar apa? Tidak begitu. Kita membahas firman ilahi itu ketika firman ilahi mengatakan, baiklah kita menciptakan Adam menurut gambar dan rupa kita. Itu adalah cermin keinginan dia. Apa menjadi keinginan dia? Manusia itu hidupnya sesuai dengan ajaran dia, kehendak dia. Akan Inilah tetapi ketika manusia sudah diberi akal budi pengetahuan, maka manusia itu bisa melawan terhadap sang pencipta, bisa menurut, bisa juga dia berpaling menyembah berhala ataupun berpaling tidak punya Tuhan. Bisa sampai sekarang belajar realitasnya gimana, Bang, begitu. mencerdaskan. Tunggu dulu, Bang. Stop, jangan khotbah lagi ya. Jadi mendengar itu bukan pakai telinga, Bang. Jadi yang telinga Anda pegang fisik ini, ya ini cuman casing, Bang. Bukan Bukan gara-gara ketika telinga. Anda memakai Diam dulu, standar kau. ganda. Diam Ketika dulu, kau. Diam dulu. Jadi telinga kamu potong pun ya, nih telinga luar kamu potong pun kamu tetap bisa mendengarkan. Karena kamu mendengarkan tuh lewat gendang telinga dan itu adalah frekuensi, ya. Itu gelombang suara. Yang kita dengar itu gelombang suara yang kita ubah ya menjadi kita punya ini pendengaran. Itulah kenapa kayak suara-suara yang lain gitu kan, kayak contoh suara lumba-lumba kita nggak bisa dengar karena beda frekuensi. Ya, jadi pintar dulu gitu. Jangan bilang oh harus ada telinga baru bisa dengar. Ini dongeng anak kecil nih dari zaman dulu kayak itu aja. Ya inilah hasil dari ajaran yaitu seperti tadi gitu kan. Pada mulanya ya, terus dibilang bahwa bulan yang bercahaya. Gara-gara nggak pakai ini, nggak pakai akal, nggak tumbuh gitu Bang, mencerdaskan. Ini bukan mencerdaskan, membodohi dan terbukti kekristenan saat digunakan oleh Eropa, mereka ada di abad ke-8. Nggak bisa maju sense-nya karena seperti ini kayak Bang mencerdaskan ini pokoknya imani saja gitu kan, jadinya nggak maju-maju. Untunglah mereka tinggalkan agama Kristen, barulah mereka bisa bangkit ya. Alhamdulillah kekristenan ditinggalkan sehingga sense bisa maju, kalau nggak gawat kita nih ya. Jadi buat Bang mencerdaskan, kita kembali nih ke kitab Kejadian deh. Jadi yang sebenarnya duluan ada nih firman atau langit dan bumi dulu yang duluan ada? Tolong ulangi lagi pertanyaannya, Mas. Ya, ini kan kitab Kejadian 1 kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Yohanes kan pada mulanya firman. Jadi yang benar apa nih? Yang mulanya ini diciptakan langit dan bumi dulu atau diciptakan firmannya dulu? Oke. Berarti di sini Anda menanyakan dua aspek ya. Ya. Saya jawab mulai dari keeksistensian daripada Allah yang benar itu. Nggak, Saya mulai dari situ dulu penjelasannya. jangan panjang-panjang, Ketika Bang. Anda menyandingkan di Yohanes 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 1, maka di sini Anda harus memahami
konteks dari firman Allah itu seperti apa. Enggak, jadi Ketika enggak ada, di enggak. Udah Kejadian enggak 1 ayat 1, Nah, jadi mana duluan apa ada? Julius? Enggak, duluan diciptakan Yesus atau duluan diciptakan langit dan bumi? Aduh, kamu Udah itu ini aja. Jangan kau khotbah terlalu di panjang. langit bumi. Iya. Yohanes 1 ayat 1, sekarang Kan beda duluan ada. lagi. Ya kan pertanyaannya simpel. Loncatnya kemana-mana, kutu-kutunya. Aduh, Loh. bagaimana ini Julius? Loh, bagaimana? Yohanes 1 itu kan ayat untuk Yesus menurut kalian. Firman itu kan Yesus menurut kalian. Jadi pertanyaannya simpel aja. Duluan ada Yesus Ini kemana atau ini? duluan Yohanes ada 1 ayat 1 apa? Kejadian 1 ayat 1 ini? Kan dibandingkan ini. Terus Duluan kamu ada. mau mengharapkan jawabannya kayak mana? Kayak mana pertanyaanmu? Coba ulang lagi. Ini Duluan. komparasi. Tunggu. Udah, biar aja dulu. Jadi duluan ada Yesus atau duluan diciptakan langit dan bumi? Duluan ada Yesus atau duluan diciptakan langit dan bumi? Begitu? Iya. Oke, Anda sebut dua ya, Yesus dan juga langit bumi. Oke, saya mulai dari Yesus dulu. Yesus Maka itu duluan nama ada. dari kemanusiaan Sang Firman yang turun menjadi manusia. Kita ketahui Yesus itu lahir pada tahun yang ke-1 Masehi. Karena asal dari tahun itu dari kelahiran Yesus. Oke. Anda lahir tahun berapa? Udah, nggak usah dibahas aku lahir kapan. Iya. Kapan lahir Yesus lah. Berarti percaya Yesus kan? Iya, ya sudah Lahir ya. Yesus. Oke. Iya. Nah, ketika Anda mempertanyakan itu, mana yang duluan Yesus? Tentu kemanusiaan Sang Firman itu lahir pada tahun Masehi. Tapi udah Yang ada itu. ketika konteksnya penciptaan langit dan bumi, Ini Bang Jul ayatnya digedein Bang Jul. Nggak apa-apa. Udah dikasih nampak tadi. Tapi menurut orang Kristen yang lain, yang main peta umpet sama Adam dan Hawa di surga itu Yesus. Itulah ada pada oke, kaki. nah, ini kan saya suka ini Julius, gitu dong. Ya, Jadi yang mana? Anda sudah paham tadi Yesus? Iya, yang di dunia. memang Sudah. tahu Ya satu bagaimana manusia. tadi Yesus? Yesus itu apa tadi? Iya, yang Yesus tubuh manusia yang disalibkan kan satu roh ini satu Masehi. Sekarang aku tanya, Yesus itu kapan diciptakan? Karena kan Kristen ngotot ini, Yesus adalah permulaan. Yesus adalah ciptaan yang awal nih. Jadi yang mana yang benar? Duluan diciptakan langit bumi atau Yesus? Julius, Nah, saya mau mengasih pencerahan kepada Anda. Anda bisa tidak membedakan antara materi dan materi, antara fisik dan metafisik. Anda bisa pahami itu enggak? iya saya paham. Sekarang langsung aja Paham, oke. sudah ada. Kalau Kita misalnya bahas kau mulai bilang, dari Yesus ya. Yesus ada tapi masih bentuk tubuhnya misalnya melayang-layang atau gimana? Tinggal Anda jelasin. Ini kok mutar-mutar gitu. Enggak, belum dijelasin Anda sudah Jul. takut muter-muter. Saya Mencerdaskan belum ini, menjelaskan Jul. Mencerdaskan ini adalah satu-satunya debater Kristen yang tak pernah terkalahkan. Lanjut. Ya, silakan mencerdaskan. Yang mana duluan? Artinya Yesus sudah ada. Begitu Kalau dong. sudah ada, Di sini gimana? bukan cari kalah menang. Iya, nggak Saya cari kalah menceritakan apa yang menjadi kebenaran dari hakikat ilahi itu sendiri. Ya, Ketika ya. Anda mengatakan Yesus di dalam sebagian iman Kristen itu sudah ada sejak kekal sampai itu hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Yang dipertuhankan kepada Yesus ini kan bukan soal tubuh dia ataupun rambut dia, kapan tumbuhnya, kapan panjangnya, bukan. Itu tubuh jasmani dia, memang ia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan Oke, bagi banyak boleh, orang. boleh. Ngerti. Menggantikan Kalau gitu, lembu jantan yang tak bercacat celah di perjanjian Oke, lama. ya, Itu ya. konteks dari kemanusiaan Boleh, Yesus. boleh. Namun hakikat keilahian Yesus itu adanya, itu keberadaannya sejak kekal sampai kekal, sudah kekal bersama hakikat keilahiannya yang Boleh. adalah Sang Firman, yang adalah Bapa. Iya, boleh. Jadi yang main peta umpet di surga itu tubuh manusia atau Peta roh? umpet itu ketika bersifat materi atau fisik, Julius. Di Udah surga itu hanya Udah fisik. hakikat keilahian. Di dalam fisik. kemahaberadaannya itu, hakikat keilahian Allah itu tidak pernah kesepian. Dia kekal sampai kekal, sejak kekal sampai kekal. Itu sudah lengkap dengan firman-Nya, lengkap dengan Bang. rohnya. Bang, Dia itu tidak- ayat Anda sendiri loh. Kalau Allah itu kan ya main peta umpet sama Yesus. Peta umpet sama Yesus sama Adam. Mana Adam gitu kan? Nah, terdengar suara Allah jalan. Itu fisik atau enggak? Oke. Terdengar suara berjalan. Itu firman Allah sedang menceritakan kepada makhluknya yang terbatas yang namanya manusia. Ketika itu
tidak diceritakan oleh dia, tidak dia menurut kehendaknya itu diceritakan kepada makhluk, maka makhluk pun yang mempercayai dia setengah-setengah, main percaya aja, asal percaya saja gitu. Oh, artinya Ketika firmannya itu itu cuma cerita ya? menyampaikan Asli secara nggak gitu? detail, maka kita dapat membayangkan atau merasakan tentu getaran dia dengan getaran kaki Julius ketika jalan kaki Julius tentu mungkin berbeda karena dia bersifat Oke. ilahi. Ini Kita artinya bersifat kiasan ya? fisik. Ini kiasan ini, kata kalau mendengar bunyi langkah Bukan alam kiasan. yang berjalan-jalan. Kita kan belum pernah datang ke surga ataupun belum kita merasakan surga itu bagaimana. Ini bukan Maka yang surga, kita Bang. bayangkan di Ini sini Taman Eden, adalah bukan itu di surga, bukan di bumi, kan begitu. Astagfirullah. Itu yang kita bayangkan. Udah, karena saya sudah cukup sakit kepalanya, giliran teman-teman. Silakan Bang Handi. Assalamualaikum buat teman-teman yang lain. Salam. Diperjelas dulu tadi itu pertanyaan Jul. Duluan mana alam semesta daripada Yesus? Ini belum dijawab loh dari tadi. Diperjelas dulu di situ. Penonton penasaran loh. Oke, ketika anak bangsa belum ada yang cerdas memahami tentang konsep ketuhanan di dalam Kan bukan keimanan konsep orang lain. ketuhanan yang ditanya. Maka di sini, ya santai aja dulu bro. Maka di sini kita menjelaskannya itu sesuai dengan kapasitas kita yang mengimaninya. Ketika Anda bertanya duluan mana langit bumi diciptakan daripada Yesus. Yesus yang apa dulu? Karena Yesus di sini kan di dalam perspektif iman Kristen itu, Yesus itu nama dari kemanusiaan Sang Firman ketika firman Allah itu turun menjadi manusia. Itu konteks Yesus, nama Yesus. Stop. Ketika Anda Stop. menyandingkan dengan proses penciptaan langit dan bumi, jelas yang menciptakan Stop langit dulu, dan stop bumi dulu. itu Oi. adalah hakikat keilahian Yesus. Stop dulu. Keberadaan Yesus itu sendiri. Stop, panjang banget. Keberadaan memang kekuasaan Yesus dari itu, hakikat keilahiannya. Yesus apa dulu? Yesus memang ada berapa, Bro? Yesus. 1, 2. Yesus itu memiliki duinatur. Saya nggak Yang nanya duinatur. Yesus itu ada berapa? Yesus. Iya. Yesus itu ada satu. 1, baik. Yesus yang satu itu duluan mana dengan alam semesta? A. Yesus yang satu. B. Alam semesta. Yang mana duluan? Alam semesta diciptakan oleh hakikat keilahian Saya nggak Yesus. nanya alam yang semesta adalah Sang diciptakan Firman. oleh siapa. Kita kan membahas tentang firman ilahi. Pertanyaannya bukan siapa yang menciptakan alam Ya, semesta. pertanyaannya di sini kita tidak sedang menggabungkan antara pemikiran kamu yang sempit dengan firman ilahi itu maknanya Ya ini luas. lagi bertanya, nggak berpendapat. Yang bilang Didengarin kamu lagi pertanyaannya ya. bernyanyi siapa? Dengerin. Pasang telinga dulu ya. Duluan manakah Yesus yang satu itu dengan alam semesta? A. Duluan Yesus yang satu itu. B. Duluan alam semesta. Silakan. Oke. Yang kamu harus ketahui, hakikat keilahian Yesus itulah sejak kekal sampai kekal Kapok-kapok yang lo, Jul. menciptakan segala sesuatu termasuk langit bumi. Bang Handi, aku udah sakit kepala. Firman Allah yang awal-awal turun menjadi aja. manusia yang bernama Yesus Kristus itu adanya itu ketika firman Allah itu turun menjadi manusia. Ya, Itu dia dinamakan dengan Yesus Kristus. Diulang lagi bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Duluan manakah diciptakan atau duluan manakah Diciptakan ada? langit dan bumi daripada firman Duluan Allah turun manakah menjadi manusia. ada antara Yesus yang Duluan satu ciptakan dengan langit dan alam bumi oleh semesta? hakikat keilahian Yesus. Saya ulang kembali, dengarkan Nah, baik-baik. duluan langit dan bumi. Dengarkan. Udah. Sudah. Apa? Duluan langit dan bumi. Nah, dari daripada tadi. Hore, menciptakan udah dijawab Jul. Duluan kemanusiaan. Biar saya langit yang dan bumi. bantuin. Yesus. Biar saya yang bantuin. Dengarkan. Kemanusiaan Yesus dibandingkan langit dan bumi, lebih dulu langit dan bumi. Tapi Sang Firman, yang mana firman daripada Allah ini, nah duluan firman daripada langit dan Bukan, bumi. salah juga, gitu. salah. Oh salah. Hakikat keilahian Emang Yesus enak, disalahin. menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Emang enak disalahin. Nggak, yang lebih konyol tadi dia bilang bulan itu mengeluarkan sinar ya. Aku disalah-salahin terus bilang bulan Enggak, membantu. gini aja Julius, kita kaji lagi bulan. Ayo.
Enggak, Di entar dulu. mana Anda menemukan orang yang Udah kita jalan lanjut, malam udah. Udah, Cukup, jangan udah gitu. dijawab. diterangi oleh Besok kita bulan. terbang ke bulan. Udah, lu. Besok kita Orang-orang terbang ke bulan. Kena lu. mengatakan bahwasanya Kau itu yang bukan cahaya bulan, sebut-sebut itu bulan. cahaya matahari. Kembali lagi dia kan. Kau yang sebut-sebut bulan. Iya, udahlah. Iya, cahaya bulan. Itu cahaya bulan, bukan cahaya matahari. Ya udahlah, Iya, terserah lu lah. ketika kamu berada di bulan, kamu mendapatkan cahaya matahari. Otakmu di mana, Julius? Waduh. Ya udah, kamu pinter lah. Dia yang pinter lah. Oke. Kecuali tadi Anda itu berada di bulan, maka Anda mengatakan, oh ini cahaya dari matahari. Ketika Anda ada di bumi, maka yang Anda dapatkan itu cahayanya dari bulan. Meskipun dipantulkan dari cahaya matahari. Tapi itu cahayanya bersumber dari bulan ketika Anda di bumi. Iya, sumbernya bulan ya. Sama kayak kemarin Romo kasih Iya, aku. ketika Anda di bumi Anda, itu Iya, dari itu bulan uang Romo, cahaya itu. bukan uang handi. Ketika Anda di bulan, baru Anda mengatakan, oh ini cahaya matahari. Iyalah. Udah, kepala otakku di mana, Bang? Kok hilang? Gini aja kalau mau ke sono ya. Pertanyaan sederhana menurut kamu. Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? A, memiliki, B, tidak? Ia tidak mempunyai cahaya sendiri. Namun ketika konteksnya di bumi, kita sedang malam, itu cahayanya yang kita rasakan, yang kita lihat itu dari bulan. Namun ketika kita sampai di bulan, itu cahaya dari matahari. Ya, iya. Kalau bulan bisa amat. ngomong, inilah aku lagi. Kalau bulan bisa ngomong. Stop dulu, Kalau bulan tidak punya cahaya sendiri, dari manakah bulan mendapatkan cahaya? A, dari Burundi, B, dari matahari. Matahari. Jika bulan tidak memiliki cahaya sendiri, maka bulan ketika menerangi malam di bumi, maka kita merasakan cahaya itu datang dari bulan. Kita uji Cahaya yang datang Apa? dari Jawab bulan apa? itu, kita uji cahaya yang datang dari bulan itu didapat dari mana? Dengerin. Cahaya yang dari bulan itu, bulan ini mendapatkan dari mana cahaya itu? A, dari itu yang Burundi. saya kasih tahu kepada Julius. Jawabannya, Julius, dengerin dulu ketika pertanyaannya. kita di bulan, Dikasih jawab Julius, pilihan jawaban. itu kita mendapatkan Mencer. cahaya dari matahari, Julius. Dengerin. Kalau bulan tidak punya cahaya sendiri, Kalau bulan bisa itu, ngomong. jangan nyanyi. Lagi Dengerin live di dulu. YouTube. Oi. Malah nyanyi. Kalau bulan tidak punya cahaya sendiri, bulan itu mendapat cahaya dari mana? A, dari Burundi, B, dari matahari. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Ya, terus bulan dari mana dapat cahaya? Kontroversial orangnya. Oh, jangan-jangan dia dari Amsterdam atau dari Ethiopia gitu? Dari bulan lah. Oh, ada dari genset bulan. ya? Ada genset Dari bulannya. bulan. Ya, betul. Atau ada genset, bener genset. Enggak, bulannya Dari dibakar bulan. kali. Dari Bulan bisa bulan. dibakar nggak ya? Nggak bisa dibakar, wih. Nggak ada oksigen. Dari bulan kan. Anda jangan pernah mengatakan bahwasannya, oh itu bulan. Anda harus mengatakan, oh itu matahari. Karena ketika Anda tidak melihat bulan, Anda tidak sedang Gini loh, ini Mengetahui bulan, bahwasanya bahasa bulan itu yang ada. ini ilmu yang pernah kita pelajari waktu sekolah. Oh, Melansir oke. dari NASA pernah ke sana, dengarkan Oh, iya, baik-baik. Bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya yang kita lihat dari bulan selama ini merupakan pantulan dari sinar matahari. Dengan kata lain, bulan memantulkan cahaya matahari yang jatuh kepadanya. Setuju atau tidak? Nggak setuju. Bukan masalah prosesnya bulan itu cahayanya itu seperti apa. Ada tali Ini seling nggak? Nah, konteksnya ada tali tadi. seling, Jul. Oh, saya Berat ini, mau Bang. ada tamu sebentar ini saya. Nanti lanjut ya. Kasih garam aja tamunya. Ini ada tamu pula. Nanti kalau ada dokter Adi naikin Bang Jul. Iya, siap-siap. Jadi mencerdaskan ini dari tadi ngotot ya, bahwa kitab Bible itu benar semua tuh. Mulai dari Kejadian tuh benar. Walaupun sudah kita tunjukkan ya, ini gimana nih? Duluan ada binatang atau duluan ada ini? Terus kapan wanitanya diciptakan? Pokoknya ya, tadi sudah disampaikan sama mencerdaskan. Intinya ini ajaran Tuhan, kamu siapa?
ya, komplain-komplain ajaran Tuhan nggak boleh. Oke, kita sambut yang lain. Ada Bang User, siapa nih ya? Halo Bang User, selamat malam. Elsa Daiburmeso. Halo Bang Elsat. Ya, shalom, selamat malam. Shalom, shalom Bang Elsat. Gimana Bang Elsat? Ya, kabar baik. Ya, kabar baik. Dari mana Bang? Silakan. Mungkin bisa Ya. bisa dibantu jelaskan bahwa bulan itu mengeluarkan cahaya juga? Kayaknya ketinggian itu. Kalau secara ilmiah ya bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Pinter. Artinya Bible salah. Salahnya di mana? Karena Bible bilang bulan menghasilkan cahaya sendiri. Coba tunjukkan di mana ayatnya. Oke. Mana handphoneku? Tunjukkan Bang Andi ayatnya. Apa? Bulan dikatakan di Bible menghasilkan cahaya. Baca kitab Kejadian 1. Tunggu, Kejadian 1:18 ya. Iya, ya. Bentar ya. Ayat 1:16. Kang, bukain Kang. 1:16. Kejadian 1:16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ya, Terus mana cahayanya? loh, menerangi ini bukan cahaya. Kejadian berapa Bang Jul? Kejadian 1:16. Dari 15 aja kasih dia. Baca di situ sebagai penerang. Iya, sebagai penerang. Penerang itu nggak bercahaya artinya. Nah, sekarang kan begini. Teorinya bahwa Allah menciptakan yang besar itu matahari sebagai penerang di siang hari. Oke. Bulan menerima cahaya dari matahari, menyimpannya, dan malamnya memberi cahaya. Oh, enggak gitu, Bang. Sejak kapan bulan itu kok jadi ini kayak glow in the dark pula dia simpan cahaya untuk malam hari? Coba Enggak, Bang, baca kayak gitu. baik-baik. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang jadi kedua penerang yang besar itu kan ada matahari, ada bulan, dan yang lebih kecil menguasai malam. Iya, tapi nggak kayak gitu, Bang. Tadi Abang bilang dia siang hari simpan cahaya matahari untuk diterangi di malam hari. Nggak gitu, Bang. Apa-apaan itu? Ya, jelas. Hah? Karena bulan hanya memantulkan cahaya, dia tidak punya Iya, cahaya tapi sendiri. dia nggak menyimpan, Bang. Dia nggak menyimpan matahari, menyimpan sinarnya, Bang. Tadi Abang bilang menyimpan. Ya, tapi dia kan hanya memantulkan, dia tidak punya sinar. Iya, memantulkan. Jadi dia bukan penerang. Bulan tuh nggak pernah disebut sebagai yang memberikan terang atau penerang itu cuma bintang, Bang. Bulan tuh bukan bintang, dia satelit. Bulan bukan satelit, bulan termasuk dalam bintang. Astagfirullah. Bulan termasuk dalam bintang. Bulan termasuk dalam bintang. Waduh, wah ini ilmu tinggi nih Bang Handi. Nggak ngerti saya. Ternyata sekarang bulan sudah masuk dalam ini ya, kategori bintang nih. Gini aja deh Bulan Bang. bukan satelit. Bukan bintang Bang Yusuf. Kalau Teori barunya adalah bulan itu sebagai PLTM, pembangkit listrik tenaga matahari. Iya, sekarang bulan sudah masuk jenis bintang ya. Ini kita perlu telepon NASA nih. Coba kita telepon NASA dulu. Bulan Bang bukan John sama Big Brother, disebut salam. satelit. Selamat malam, nyimak dulu ya. Nanti masuk ya Bang John. Ya, jadi bulan Bang bukan Brother. satelit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman selama ini yang belajar, ya, yang belajar di sekolah yang mengatakan bahwa bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi itu salah karena bulan adalah bintang. Mantap.
Astagfirullah, penyesatan itu Kanjo. Jangan gitu. Taruh. Kita kembaliin ke ini aja Saya dulu. baca. Bro, Saya baca nggak arti usah bintang. debat di situ, nanti juga nggak ada ujung pangkalnya. Iya, Ini udah, aja. kita terima aja. Menurut Anda, kejadian 1 penciptaan alam semesta berikut isinya itu menurut Anda, kejadian 1 sampai habis itu menurut Anda itu sesuai dengan sains, bisa masuk akal atau tidak? Menurut Anda, Bro User? Kalau saya masuk akal. Baik, masuk akal. Anda sudah membaca dengan teliti kejadian 1 itu? Saya sudah membaca. Baik. Kalau Anda bicara Alkitab, saya lebih paham Alkitab dari Anda. Iya, Anda memang lebih paham, Bang. Makanya saya nanya. Saya kan baru belajar, Bang. Gitu ya. Kalau nggak salah, Bang ya, di hari pertama itu langit Ya. dan bumi sudah diciptakan. Kemudian di hari pertama juga itu sudah ada siang dan malam. Betul ya, Bang ya? Abang udah baca nih. Salah. Yang Bapak bilang salah. Di Konsep kejadian Alkitab 1. bumi belum berbentuk dan kosong. Masih Terus? gelap gulita. Terus dibaca terus, Bang. Baca terus, Bang. Jadi bumi belum dibentuk. Terus Nanti di ayat 2-nya baru Tuhan mulai melakukan pembentukan bumi. Ya, terusin, Bang. Hari masuk hari keberapa nanti itu? Terusin, Bang. Baca terus. Lalu ayat keempat Allah melihat bahwa terang itu baik dari di ayat keempat Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Terus? Terusin, Bang. Baca terus, Dan Bang. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Nah, terus? Baca lagi, Bang. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, hari apa, Bang? Hari pertama, Nah, hari pertama apa yang diciptakan, Bang? terang dan gelap. Baik. Sudah ada siang dan malam ya, Bang? Ya sudah. Baik. Pertanyaannya, Bang. Apa yang menerangi siang dan malam di hari pertama, Bang? Oke. Kena. Yang menerangi siang dan malam itu, perhatikan baik-baik situ. Alkitab kan bilang Allah memisahkan terang dan gelap. Berarti Allah punya rencana yang lain untuk menempati yang lainnya. Saya nggak nanya rencana, Bang. Pertanyaannya sederhana, Bang. Oke. Apa, kan Anda sudah baca nih, ada tahu isinya nih. Di hari pertama penciptaan, dengarkan dulu biar nggak salah jawab, biar tidak diketawain oleh orang. Di hari pertama penciptaan sudah ada siang dan malam. Di hari pertama. Pertanyaannya, apa yang menerangi siang dan malam di hari pertama? A. Genset. B. Obor. C. Nggak tahu. Oke, kalau menurut saya apa yang sudah ditulis oleh kitab ya pasti terang yang menerangi bumi di hari pertama. Bisa bantu saya, Kalau Romo? Anda mau bertanya, Romo bisa bantu saya? Karena menurut saya Allah itu maha kuasa. Gini loh bang, yang ditanya adalah Allah bisa saja memenuhi bumi dengan kemuliaannya. gini, biar nggak gagal paham. Di hari pertama gelap dan terang atau siang dan malam itu sudah ada. Yang ditanya oleh Pak Marwoto adalah yang menerangi siang dan malam di hari pertama itu apa? Itu pertanyaannya. Pilihan ganda jawaban. Oh begitu. Ya. Pilihan ganda jawabannya adalah A. Genset, B. Obor, C. Center. Hari pertama yang menerangi itu kan kalau berdasarkan penciptaan kan itu baru awal mula.
Bang, baca awal lagi Bang. mula. Di situ Jadi, sudah ada siang dan malam Bang di hari pertama. iya betul siang dan malam. Nah, Tapi itu kan baru pertanyaannya, hari pertama. apa yang menerangi siang dan apa yang menerangi malam di hari pertama itu? A. Senter, B. Obor, C. Genset. Yang jelas ya kalau menurut saya pendapat saya yang menerangi siang dan malam adalah kemuliaan Allah. Mana datanya Bang? Cahaya yang dari surga itu yang menerangi. Mana datanya itu? Oke. Jawabannya sesuai Bang, Alkitab. dengerin. Jawabannya ada di Iya. hari keempat. Ya betul toh. Kan tadi kan saya bilang itu kan baru pertama. Nanti setelah itu baru berurutan setelah Allah menjadikan langit dan bumi terang dan gelap, baru dilanjutkan dengan ke hari kedua Dengerin dulu ya Bang. sampai di Bang, tolong dengarkan dulu saya boleh ya? ya Katanya Abang menguasai tadi. silakan. Jadi Bang, menurut Ya. Abang, matahari dan bulan itu diciptakan di hari keberapa Bang? Saudara, Pada mulanya Allah Saya ulang, biarin menciptakan dulu. langit dan bumi. Bang, di hari keberapakah matahari diciptakan di Kejadian 1? Silakan. di hari keempat. Hari keempat. Pertanyaannya, kalau matahari dan bulan belum diciptakan, kenapa di hari pertama sudah ada siang dan malam? Silakan. Oke, jadi begini. Kalau secara logika ya saya ingin bilang begini. Kenapa itu? Ada Suaranya putus. maksud Allah artinya memisahkan gelap dari terang. Nah, artinya begini. Kegelapan dan terang itu tidak akan pernah bersatu. Saya nggak Kalau nanya itu, Bang. dipandang Siapa dari yang menyatukan? sisi rohani. Karena itu, ya, tapi maksudnya itu ada maknanya. Ini aja loh, Bang. Bang, ya. Saya Sehingga, sederhanakan, Bang. Bang, dengerin, Bang. Katanya tadi Abang udah baca. Maaf ya, Bang. sabar, saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Jadi, baru setelah itu, baru nanti Tuhan menempatkan yang namanya benda penerang itu. Nah, selama benda penerang itu belum ada kan ya, Allah punya kuasa dan Allah punya kemampuan untuk menerangi bumi selama belum ada benda penerang. Oke, menurut Anda, Ya, kalau ada siang dan malam, tapi matahari dan bulan belum ada, menurut Anda, ini masuk akal atau tidak? Masuk, Bang. Ada lampu. kalau saya begini, memang kalau kita mau pikir dengan logika kita tidak akan mampu berpikir. Atau kalau saya boleh bawa Karena ke zaman sekarang, Bang. Dengerin dulu, Bang. Apa perbedaannya zaman penciptaan dengan zaman sekarang? Kira-kira yang benar yang mana nih? Di zaman sekarang, kalau pagi itu kita melihat ke timur, ada matahari yang menerangi dunia. Ya, Kalau malam hari, dengarkan dulu, kalau malam hari ada bulan yang bisa menerangi. Pantulan dari sinar matahari itu. ya, Ini di zaman sekarang. Tapi di zaman penciptaan di Ya. Bible Anda, di hari pertama sudah ada siang dan malam. Menurut Anda, lebih masuk akal mana zaman sekarang waktu Tuhanmu menciptakan? Lebih masuk akal yang mana? yang namanya penciptaan kan itu pasti teratur. Allah bukan Allah yang tidak teratur. Allah merancang segala sesuatu berdasarkan rancangan Allah. Jadi ketika Allah sudah memisahkan gelap dan terang, baru Allah menaruh benda cakrawala itu di langit dan memisahkan Allah menaruh benda-benda penerang itu di langit. Jadi Bang, itu kan ada prosesnya. Bang kok jadi melebar kemana-mana, Bang? Kan di hari pertama udah ada siang dan malam, Bang.
Iya, betul. Nah, apa yang menerangi siang dan malam di hari pertama itu, Bang? Sedangkan matahari diciptakan dan bulan pada hari keempat. Kok Kepala bisa Romo, nggak sesuai dengan kenyataan, Bang? kepala Romo yang Kan menyinari. terang lah. Atau kepala botak, Bang? Berarti itu Yesus, apa namanya, listrik tenaga Yesus, Bang Andi. Allah Maha Kuasa. Artinya begini, kalau Pak mau berpikir secara logika dan berpikir tentang bagaimana Allah melakukan penciptaan, saya tanya kira-kira Pak bisa berpikir tentang Allah tidak? Artinya Allah, Baik, Bang, saya jawab, Allah Bang. itu Saya jawab. Ini nggak perlu pakai Ya. dipikir, Bang. Ini nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, Bang. Anak kecil juga tahu, Bang, bahwa yang menerangi siang itu matahari, Bang. Yang menerangi malam itu bulan. Ada, Kak, dengerin dulu, Bang. Diam dulu sudah ya. jelas. Diam dulu, Bang. Saya jawab dulu ya. Dari kecil itu kita dinyanyikan lagu Bintang Kecil dan Matahari sama orang tua kita. Anak kecil udah paham itu. Matahari Pertanyaan besar. saya, Bang, dengerin dulu. Baru Anda jawab, saya nggak potong. Ya, Menurut Anda, kejadian satu ini mencerdaskan anak kecil atau membodohi anak kecil, Bang? kalau saya ya kalau menurut perspektif Anda ya mungkin membodohi anak kecil, tapi menurut perspektif kami orang Kristen sangat menolong dan menceritakan bagaimana proses Allah membentuk bumi itu. Oke, kalau anak kecil Kristen ditanya sama gurunya, sini nak, apa yang menerangi siang dan malam? Jawab anak kecil Kristen apa, Bang? Ya pasti dia akan menjawab matahari, bintang, bulan. Baik, standby. Diam dulu. Tapi kenapa di Bible ada siang dan malam? Sumber cahaya itu kok belum diciptakan, Bang? Kenapa bisa? Bingung. Ya itu kan urutannya. Bahasanya kan tentu kalau Allah sudah memisahkan apa terang dan gelap itu berarti yang yang ayat berikut kan itu kronologis kejadiannya. Jadi tentu ketika Allah memisahkan terang dan gelap itu berarti kan sudah ada matahari, sudah ada bintang dengan segala ciptaannya. Ini Sedangkan aja deh, yang Bang. berikut kan itu Daripada kan Anda terlalu banyak bicara, kronologisnya. izin Bang. Daripada Abang terlalu banyak Ya. bicara, nanti dagangan Abang nggak laku, nggak ada yang beli kalau kelewat promosi, Bang. Saya itu kalau memasarkan produk nggak perlu banyak bicara, tapi cukup bukti. Kalau saya sesuai Oh, yakin Bang sesuai? saya. Oke, baik. Ya, Sesuai sains mengatakan matahari yang menerangi dunia ini di siang hari, bulan yang menerangi dunia ini di malam hari. Itu sesuai sains ya, Bang ya. Kenyataan Betul. faktanya gitu ya. ya. Oke, baik. Tapi di kejadian satu sudah ada siang dan malam. Kok sumber penerang itu belum dicipta, Bang? Apa yang menerangi di hari pertama itu, Bang? Silakan. Kalau menurut saya, sebenarnya tadi Anda sendiri sudah jawab. Kalau Allah memisahkan terang dengan gelap, ya berarti sudah ada. Artinya kalau ini kan urutan cerita. Jadi kalau Allah memisahkan, berarti Allah sudah menjadikan tanaman, sudah menjadikan matahari, sudah menjadikan bulan dan bintang, dan ikan-ikan di laut. Nah, Bang, saya nggak jawab ikan di laut dan tanaman di hari ketiga. Tanaman itu di hari ketiga, saya nggak nanya itu, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Saya kasih analogi yang paling gampang. Dengarkan baik-baik ya, Bang ya. Anda kerja di kantor, ditanya tahun 2021, Pak user ini pergi ke kantor, A, mengendarai mobil sendiri, B, tidak. Anda menjawab mengendarai mobil sendiri. Oke, tapi ditanya lagi, tahun berapakah Pak user memiliki mobil? Anda menjawab tahun 2023.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin Pak Yusr mengendarai mobil sendiri di tahun 2021, sedangkan Pak Yusr baru beli mobil di tahun 2023? Ini kan tidak masuk akal, Bang. Begitu juga kejadian satu. Paham sampai sini, Bang? Ya kalau menurut Bapak ya tidak masuk logika ya tidak apa-apa. Oke, alhamdulillah kau udah pasrah. Karena memang nggak masuk akal, Bang. Nah kalau saya, Bang, sebagai Nah, itu orang kan yang menurut beriman, Anda. dengerin dulu, Bang. Kalau saya sebagai orang Ya. yang berakal, akal saya harus berfungsi. Kalau tidak masuk akal itu Ya. data, saya tinggalin, Bang. Buat apa? Buat apa dipercaya kalau hanya membodohi kita? Buat apa diimani Ya, kalau tidak masuk itu akal, kan- tidak logis? Oke Bang Endi, Tinggalkan, Bang. Bikin susah ente. saya bantu Bang Endi ya. Ya, yang lebih tidak logis lagi, menurut Al-Quran, Jangan pindah kamu dulu. dijadikan dengan air mani yang hina. Kenapa lari ke sana? Tunggu Suara dulu, lu Bang. kecil, John. Digedein dikit, John. Jangan pindah dulu, Bang. Santai dulu. Al-Quran gak ada yang keliru. Sesuai dengan sains, Bang. Nanti saya bawa lagi Tapi ke... yang hina itu yang saya bingung, Pak. Lebih parah lagi, Bang. Kalau manusia diciptakan dari susu dan keju, Bang. Di Ayub. Ya, itu kan ya menurut Al-Quran, dong. Ya, menurut Ini Bible, hasil susu dan riset keju. dari web. Jangan Nah, pindah dulu, susu dan Bang. keju. Jangan pindah dulu, Bang. Santai dulu. Jadi kesimpulannya adalah, kalau saya nih orang berakal nih, kalau ada data demikian, saya tinggalkan itu. Ya gini Bang Endi. Benar, daripada sulit diskusinya. Iya dia Gitu loh. sulit menerangkannya. Dia sulit menerangkannya kalau- Bang Endi. Ya silakan Pak Jones, Kalau- dibantu, kasihan dia. Ya ya, Bang Yusr. Kalau menurut bisa saya diam begini, dulu Pak. nggak? Iman itu bukan diukur berdasarkan logika. Kalau Bang Bapak Yusar mau pakai gantian sama logika Bang John untuk- dulu sebentar. Bang Yusar, bentar, Bang. Bang John Ya, silakan Bang silakan. John. Jadi begini. Oke kamu perhatikan dulu Bang Yusr ya. Tapi kecil sekali suaranya Pak Jones. Tes Tumben, tes Bang. 1 2 3 tuh 1 2 3 gede gak? Gede gak? Aduh, Ya agak mendingan Lumayan, dikit lah. lumayan. mendingan deh. Gede dikit ya, gede dikit ya. Sebentar. Ini bentar. namanya Lumayan, sedih loh, lumayan. Jonas nih. Jonas pula nih. Waduh, Jonas ini orang yang nggak ada pasangan. Pak Jones ini teman lama kita. Jomblo ngenes. Tes gue pakai headset. Masih udah gede ya, udah gede gue udah naik. Gak usah pakai handset, Bang, pakai HP Lumayan, langsung aja, lumayan. kecil. Ya. Coba Udah cabut gede kali handsetnya, Pak lah. Jones. Pak Jones, coba cabut handsetnya dulu, baru bicara. Oke, sambil nunggu Pak Jonas cabut-cabut, jangan lupa yang mau beli kaos, ya, mau beli baju pendebat, silakan cek link di bio saya. Ya, silakan merapat. Ayo dibeli baju pendebat. Oke, udah Pak Jonas, Kamu udah hubungi tadi itu Jul, 2 orang. udah Saudara saya. dikirim, bajunya udah dikirim. Mantap. Ini Big Brother Muslim apa Kristen ini? Halo? Brother, I'm a Muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya bagi teman-teman jangan lupa dibeli kaosnya. Ya, ini ada Masa pula di sini. Aduh, Gak apa-apa dia mendengarkan dulu. Selamat malam Ada kok. semua Ada keponakannya Yesus. para Bang guru. Masaha. Menurut Masa sesudah pemilu, Selamat malam. sesudah pilpres nanti Yesus turun loh. Menurut Masa. Bukan. Udah bisa John? 7 tahun lagi Bang 2030. 2030. Bukan 2024 bukan. Oh 2030, 7 tahun lagi Yesus turun. 6 tahun 6 tahun lagi. Siap-siap. 6 tahun. masih hidup nggak ya Bang Masa? Ya. Mudah-mudahan ya. Kalau bicara Walaupun hidup- statistik ya kayaknya sih masih hidup Bang. Bicara statistik. Turunnya di Burundi apa di Indonesia apa di mana turunnya tuh? Di Yerusalem dong. Oh Yerusalem. Ya itu. Berbentuk orang ya? Berbentuk manusia? Berbentuk orang, iya orang. Orang. Ngapain dia turun? Buat apa? Loh, kan Islam Bang Handi, mengimani loh. Bang Handi nih, Yesus Bang datang Handi nih kedua kenapa kali masih kemarin. nanya-nanya toh? Yes. Yesus itu terlahir sebagai manusia, mati sebagai manusia, dibangkitkan sebagai manusia, dan saat ini, detik ini, Yesus tetap manusia, anaknya Bunda Maria. Betul juga ya kan? John udah monitor John?
Ya dulu, sekarang dan yang akan datang tidak pernah berubah ya. Betul juga ya. Iya, Itu turunnya- kan ada lagunya turunnya itu. sendirian. Tuhan Enggak, aku- Yesus tidak. Tapi Romo, beruntung lah 7 tahun lagi turunnya. Kalau sekarang turun Gitu kan? itu rudal pertahanannya Israel kiranya Kena tuh kita roket pula gitu. Jangan bicara itu, kena kita. Iya, iya. Enggak, karena kan sistem pertahanan tuh otomatis gitu kan, ada benda langit yang muncul pasti ditembak itu. Ngomong gitu Oh lagi. iya. Iron Dome ya, Iron Dome ya. Iya, nanti takutnya Iron Dome-nya Wah, lihat yuk, ini ada benda asing gitu kan. Langsung. kena Diketapel aja kalau lagi, woi. diketapel. Woi, Diketapel rungkat, lah. woi. Rungkat nanti. Jadi nanti kan si Iis itu kan punya semacam perlindungan otomatis tuh. Namanya Pak Iron itu kan menjaga-jaga Pak Iis gitu kan. Nah, terus kemudian Tuhannya Masaha turun. Nah, bagaimana kalau Tuhan kena ketapel? Ya enggak Bagaimana kan. kira-kira? Loh, kan udah alatnya itu udah dimatiin bapaknya dulu. Oh, udah dimatiin duluan. Pinter dia. Pinter dia. Pakai EMP, elektromagnetic. Wih, ilmu tinggi elektromagnetik ya. Bukan mujizat. Pakai alat juga rupanya. Iya, betul. Pinter dia. Jadi supaya nggak kena ketapelnya si Iron ya. Iya dong, dimatiin Oh, dulu iya. dong itu. Iya. Soalnya ketapelnya si Iron itu membabi buta loh, kemana-mana segala arah loh, omnipresent loh itu. Ketapel itu. Iya. Gua takutnya nih, kalau Tuhan mau turun dia nggak tahu peristiwa di dunia, dia main jelonong aja ke situ, kena ketapel. Nggak, terus tewas lu nggak punya Tuhan masa? Ya nggak mungkin lah, kan preparation dulu dong. Lah Bang Andi, ini ribbon namanya, Kristen ribbon. Nanti lambangnya bukan salib lagi, lambangnya si ini Om Iron. bentar dulu dong. Katanya Iron itu kan dimatikan dulu. Itu caranya mematikan itu gimana itu? Jawab masa Tuhan Maha Kuasa. Bang John udah monitor belum, Bang John? Ntar dulu masa dulu kita selingi dulu bentar. Ya kan bapaknya maha kuasa, Bang, gampang. Tuh. Bang. Gampang. Berarti bapaknya Bang Andi Bapaknya yang maha Yesus. kuasa. Bukan Yesusnya ya, bukan ya? Bukan, Yesus nanti jadi kepala pemerintahannya, Bang, Perdana Menteri. Nah, bapaknya itu rajanya, kepala negara, gitulah kira-kira, Bang. Gitulah. Konsep baru nih. Iyalah. Ya, kalau zaman Maksudnya dulu kan, Yesus jadi Perdana Menteri? betul. Kalau zaman Oh, dulu Yesus kan, jadi Perdana Menteri. Keren, woi. Yesus itu menurut masa kalau nggak salah masa wakil Tuhan dia ya. ya kalau zaman dulu kan ada Firaun rajanya, ya kan. Perdana Menterinya Yusuf. Nah, nanti rajanya itu Tuhan, Perdana Menterinya Yesus, itulah kira-kira. Sekarang jabatannya Yesus di surga apa? Ya Bupati. Putra Mahkota. Putra Mahkota berarti ada raja gitu ya. Iya. Rajanya siapa? Ya bapaknya. Bapak. Wah. Bapaknya. Yang disembah bapak, bukan raja, bukan mahkota. Ya kalau sekarang masih bapaknya karena anaknya kan belum turun putra mahkotanya. Tuh kan. Nanti Setelah kembali baru menggantikan bapak. betul, iya. Nah, kalian ini nggak ngerti. Jadi nanti ada. Berarti Jadi nanti gini, di Bang surga. Andi. Iya iya. Berarti gini Bang Andi, bentar. Ini penting ini. Ini penting nih. Sekarang versi Bang Masaha, Yesus tidak disembah, yang disembah adalah Bapak. Berarti nganggur Betul, dong anaknya Bunda Maria sekarang. Ya enggak kan kita ini yang dipingit lah, istilahnya dipingit, Bang, dipingit. Masih dipingit. Apa Bang. dipingit? Kalian nggak Itu. ngerti ya. Itu loh putra mahkota sekarang ini di surga Yesus ini. Dia adalah orang nomor 2 dari bapaknya. Jadi disegani dia. Bapaknya dulu masih berkuasa. Nanti setelah turun ke bumi naik lagi. Baru ada serah terima jabatan. Ya. Serah terima jabatan. RT Serah itu terima berarti jabatan namanya gitu. Bang Andi, serah terima jabatan Tuhan.
Sertitu berarti ya. Sertitu, serah terima jabatan Tuhan, sertitu. Kalau biasa kan sertijab. Jabatan Tuhan. Serah terima jabatan raja. Gitu. Nah, gitu. Gitu kira-kira. Tuh. Nah, aku mau nanya nih Bang. Mau Bukan nanya Bang serti Andi. itu, Tunggu dulu Bang. Salah itu, Bang bukan Andi- serti itu, tapi sertijab, Tadi kan Bang serah Andi bilang terima gini. jabatan. Bang Andi kan bilang ilmu pengetahuan lah apa tadi ya. Nah, aku mau pengen nanya itu kuda bersayap itu ilmu pengetahuan itu gimana Bang itu? Buruk itu kuda bersayap itu. Itu gimana itu Bang? Itu hal goib. Itu Fosilnya belum ketemu loh Bang sampai Siapa sekarang. bilang itu kuda? bukan kuda, Mas Aha, bukan kuda. Iya, kuda bersayap nih di Wikipedia nih. Bukan kuda. Kuda yang apa namanya lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari keledai. Nih buruk ini, gitu loh. Nah ini gimana? Dijelaskan secara ilmu pengetahuan tuh gimana Bang? Gimana Bang? Kalau hal-hal yang goib begitu tidak bisa Fosilnya gimana dengar. itu, Bang? Fosilnya. Iya, dengarkan dulu. Saya jawab ya. Kendaraan yang kita juga harus jawab netral ya. Kendaraan yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj disebut dengan burak. Burak sendiri diambil dari kata barak yang bermakna kilat. Karena hewan tunggangan ini berjalan secepat kilat. Nah, Anda bertanya, apakah ini sesuai dengan sains? Enggak. Kenapa? Yang dimaksud dengan sains itu adalah yang ada antara alam semesta ini. Ini Malah gini Bang Andi, Ya. salah. Jadi gini, kalau aku bilang ya, ini kan goib ya, dan karena kita belum melihat maka kita nggak tahu. Itulah kenapa disebut buruk, karena orang-orang juga nggak bisa menggambarkan. Sama seperti gini Mas Aha, kalau kamu ke zaman dulu, terus kamu bawa nih handphone kamu, maka orang zaman dulu akan bilang itu batu bercahaya, nggak akan bilang handphone kan? Betul nggak Mas Aha? Iya betul ya. Ya, tapi itu bukan sesuatu yang salah. Jadi kecepatannya itu secepat cahaya, ya bisa jadi. Itulah kemuliaan Allah. Jadi Tapi tadi bukan kita bilang kelihatan. gitu Bang ya. sama ini Jul. Yesus terangkat ke surga itu pakai apa? Ya, kecepatannya berapa? Nggak. Terus kecepatannya berapa gitu. Kalau lama, kasihan dong, nggak nyampe-nyampe. Soalnya naik ke langit itu jauh loh. Oh jadi Kojul ini bicara tentang time travel ya. Jadi ada barang-barang dari masa depan yang ke masa lalu gitu ya. Bukan ada barang dari masa depan. Aku ambil analogi contohnya. Ini kan disebut buruk karena orang nggak bisa jelasin apa itu gitu kan. Jadi sebenarnya semua bisa terjadi. Siapa bilang itu tidak bisa terjadi? Ya, jadi banyak di Islam itu sesuatu yang membingungkan bagi orang zaman dulu, tapi seiring waktu kita jadi tahu. Oke. Intinya yang kita dapat di situ, kami seorang Muslim, kami diberi pengetahuan mengenai yang goib hanya sedikit. Tapi ending yang kita dapat itu adalah apa hasil yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah Mi'raj itu. Apa itu? Perintah sholat. Yang dilaksanakan wajib hukumnya oleh umat Islam seluruh dunia. Itu yang kita ambil hikmahnya. Bukan kita pelajari mengenai yang goib. Karena kami di Islam, di Al-Quran mengatakan pengetahuan tentang goib hanya sedikit, serahkan kepada yang maha goib, yaitu serahkan kepada yang maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala. Gitu jawaban sederhana dari Muslim, Mas. Terus ini Bang. Ini Bang Yusar setuju nggak ada serah terima jabatan Tuhan, Bang Yusar? Kan katanya itu Bang. Oh iya, Katanya- kita harus tanya ke Kristen yang lain nih. Ini komplit Iya, mereka. tanyalah. Setuju nggak dia tuh? Bagaimana? Ada serah terima jabatan Tuhan. Bukan, menurut Mas Aha, Pak Yusar, Yesus sekarang di surga itu dia adalah putra mahkota raja. Jadi Yesus di surga, Yesus di surga itu, ya Yesus di surga itu bukan Tuhan. Yesus di surga adalah Bapa yang ada di sebelah Yesus. Setuju sampai sini, Pak? Pak Yusar? Di surga. Iya, Ya, iya Pak Yusar. Yesus adalah Allah. Ya, betul. Dia Loh, ada di kok- surga. Kalau bapaknya Yesus, Pak? Yesus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Loh, bagaimana bisa menyatu, Pak? Satu punya fisik, satu tidak. Satu anak orang, satu bukan. Bagaimana bisa menyatu? Betul. Yesus itu, Pak, di surga. Dengerin dulu, Pak. Yesus itu di surga, Ya. anaknya Maria. Bapak di surga bukan anak Maria. Masa digabung?
Yesus itu kan firman Loh, yang bukan ada di firman mulut Pak, Allah, orang. yang di Iya betul orang, tapi kan itu firman yang keluar dari mulut Allah dalam bentuk manusia. Iya. Sekarang ini Yesus di surga, dia manusia atau bukan Pak? Di surga sekarang. Dia Tuhan, dia Allah. Bukan anak Maria lagi. Nah, dia Tuhan. Anak Maria kemana sekarang? Status anak kan itu waktu ada di bumi. Ya sekarang anak Maria kemana? Di surga. Dia sudah jadi Tuhan dan telah hidup. Tadi Mas Dia Al bilang sudah belum. kembali kepada Bapaknya. Mas Al bilang belum. Belum apa bang? Setelah Tuhan. dia kembali kepada Bapaknya, status anaknya di bumi sudah selesai. Betul, nah itu tepat. Saya tanya, apakah di surga Yesus punya fisik? Punya. Di Pak Yusar? surga itu Yesus punya roh. Apakah dia punya fisik? Tapi nanti ketika datang itu Lain dalam bentuk Pak Yusar fisik lain ditanya, yang lain dapat dijawab. dilihat oleh semua orang. Bukan pertanyaannya roh Pak. Apakah di surga Yesus punya fisik jenis kelamin laki-laki? A punya, B tidak. Ya punya bang, punya. Masalah Tidak. pun tidak. Berbeda punya. pendapat ini Jul. Ini yang benar yang mana sih? Menurut Mas Yesus Aha. itu, Ah, begini, saya jelaskan. Menurut iman Kristiani, memang secara lahiriah ketika Yesus lahir itu dinyatakan sebagai seorang anak laki-laki. Tetapi menurut iman Kristiani, Yesus dianggap sebagai pengantin perempuan. Artinya dia tidak punya, dia lahir bukan karena atas kehendak nafsu dari seorang laki-laki. Jadi Apa sih, Pak? nanti ketika Yesus Kemana-mana. datang, ya, Pak, dengerin dulu Pak. Saya baca data ya. ya Izin saya dulu, Pak. jelaskan dulu. Nah, Abang menjelaskan jadi tapi nggak ditanya. memang secara Jangan dijelaskan kalau Ya. nggak bukan topik. Gini loh Pak ya. Ini loh. Yesus di bumi dia manusia. Kalau ada orang mengatakan Yesus bukan manusia waktu Ya, ada di betul. bumi, dengerin dulu Bapak. Dia adalah orang antikristus. Oke, dia bangkit jelas. makan ikan goreng manusia. Terangkat ke surga. Betul. Markus 16:19 disaksikan 5.000 orang Ya. atau banyak orang menyaksikan terangkat sama fisiknya ke surga. Pertanyaannya Pak, yang terangkat ke surga itu Ya, pakai fisik atau tidak Pak? kalau begini Pak, menurut kami di iman Kristiani itu disebut dengan tubuh yang diubahkan, tubuh kemuliaan. Saya nanya Pak, yang makan ikan goreng itu tubuh manusia apa tubuh apa? Ya. Yang makan ikan goreng. Bapak tanya, makanya saya jelaskan. Menurut iman kami Kristiani, itu tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan ini yang nanti ketika Yesus datang, semua orang yang percaya kepada dia akan terangkat sama-sama dengan Yesus. Bajunya ditinggalkan, tapi rohnya atau tubuhnya diubahkan dengan Saya kasih sekejap data ya, mata dan Pak. bisa terangkat ke Pak, surga. saya kasih data ya Pak Ya. ya. Dengarkan dulu saya kasih data. Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap Oke, sama. sabar. Ini Bapak ini nggak dengerin orang ngomong ya. Dengerin bener. Dengerin ya Bang, saya baca dulu ya. Saya Yes. ngomong, ya Bapak ngomong saya dengar. Ya, Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus tidak pernah berubah, tetap sama. Anaknya Bunda Maria, jenis kelamin laki-laki, tidak pernah berubah. Apakah Tadi Bapak setuju? 13 ayat berapa tadi? Ibrani 13 nomor 8. Pasal 13 ayat berapa? 8. 8. Apakah anaknya Maria ini sudah berubah? Oke, saya kasih jawaban. Silakan. Ada yang Anda sampaikan di dalam konsep Ibrani itu
coba dilihat di bagian atasnya dan di bagian bawah ayat di bawahnya. Tunggu Jadi sebentar, di situ buat teman-teman di bawah si tab penulis- layar ya. Guru Ndajuman nanti ke sini, lagi masih di jalan, nanti masuk ke sini. Nah, Mohon dibantu tab layarnya ya, Jadi- teman-teman. si penulis ingin menyampaikan kepada orang-orang atau jemaat dalam bagian ini bahwa Yesus itu tetap sama. Dia tidak berubah. Artinya kuasanya, mujizatnya, Oke. Kalau ketuhanannya ya stop, tidak Pak, berubah. stop, panjangan. Apakah fisiknya Yesus berubah atau tidak? Fisik Yesus sudah berubah. Berubah berarti Anda mengingkari Ibrani 13:8. Yesus tidak berubah, Pak. Saya Loh. bilang fisiknya tidak berubah karena dia Oke, pergi tidak dengan berubah. tubuh kemuliaan. Baik. Apakah fisiknya, dengerin. Apakah fisiknya Yesus itu Ya. anaknya Maria? Dia yang ada di dunia waktu itu ya anak Maria, tapi Anaknya ketika dia Maria. sudah ada di surga ya dia Baik. jadi anak Allah. Yang terangkat ke surga itu anak Maria atau bukan? Kalau dia sebagai manusia dia tidak akan terangkat, tapi dia sebagai Tuhan maka dia terangkat. Dia manusia, Pak, yang diangkat. Ah, Bapak ini. Dia Allah, dia Tuhan yang diangkat. Aduh, Bapak. Memang secara lahir ya, betul Pak, secara lahirnya dia manusia, tetapi esensinya adalah sebagai Tuhan. Bapak ini kok jadi Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Bapak. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Siapa yang membangkitkan Yesus, Pak? Barusan saya baca. Memang Allah yang membangkitkan. Oke, baik. Yang dibangkitkan oleh Allah siapa, Pak? Yesus. Yesus. Yesus sebagai apa, Pak? Maria. Yesus sebagai Tuhan. Jadi Allah Sebagai membangkitkan Tuhan. anaknya. Oke, baik. Jadi Allah membangkitkan Ya. Tuhan. Jadi begini, Nah, Pak, susah, kalau susah. Bapak Bulat-bulat. bicara konsep ini, Bapak harus mengerti dulu. Bapak dengan tubuhnya Bapak juga tidak bisa dipisahkan. Saya bukan Tuhan, Iya. Pak. Saya bukan Tuhan loh. Memang Anda bukan Tuhan. Ya, Tapi kenapa saya mau ambil bilang contoh ke begini, saya? konsep tentang kebangkitan, Anda tidak bisa samakan. Jadi segini Pak, sekarang saya mau tanya. Waktu nanti Anda dibangkitkan, misalnya Anda orang Kristen, yang membangkitkan Anda siapa? Atau Kenapa Anda hari sebagai ini kita orang berbicara percaya? Yesus? Kita ini berbicara Tuhan, Pak. Ya, Nggak berbicara betul. makhluk. Saya Jadi Anda mau menganalogi. Anda mau menyamakan Tuhan Anda dengan saya. Ini suara Ya, Bang andai Yusuf ini kata mirip kalau pendeta misalnya gitu. saya Allah. Ini Nggak pendeta, bisa Pak. bermisal-misal Jadi begitu, maksud saya Pak. begini. Nggak Pendeta bisa ini. bermaksud-maksud Begini, bermisal-misal. Pak. Enggak, ini suaranya mirip pendeta Gib-Gib ya. Bang Yusuf nih mirip pendeta Gib-Gib suaranya. Jadi begini, kita ini bicara tentang konsep kebangkitan. Konsep kebangkitan itu Sekarang saya baca data dia saja, memang Pak. lahir sebagai manusia, Untuk tapi menghindari esensinya debat kusir, saya pakai data. Saya itu diskusi nggak mau debat kusir, saya pakai Bapak data. pakai data, tapi Bapak kasih tunjuk data itu yang saya jelaskan. Saya Ya mengerti dengarkan, data saya itu. bacakan, Anda menyimak. Dengarkan baik-baik. Ya, Kisah 2 nomor 32 atau KPR 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Pertanyaan. Siapa yang membangkitkan Ya. Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah yang membangkitkan. Oke, baik. Allah membangkitkan apa? Yesus. Oke, apakah Allah membangkitkan manusia atau membangkitkan Tuhan? Begini Pak. Begini Supaya Bapak lagi. mengerti. Oke, atau saya rubah Yesus pertanyaannya. itu tidak bisa. Dengerin, Dia dengerin. manusia. Saya permudah. Memang betul. Saya permudah. Memang betul dia manusia. Saya permudah. Oke, begini. Waktu Yesus Dia memang dibangkitkan, dengerin Pak. Waktu Yesus dibangkitkan oleh Allah, Yesus adalah A, manusia, B, Tuhan. Jawab. Memang jadi begini Pak. Saya Jadi kasih begini melulu. keterangan di sini.
Jadi Yesus memang lahir sebagai manusia. Tapi kepribadiannya sebagai Allah tidak bisa dipisahkan dari pribadinya. Ini debat roten hampir 100% jawabannya pasti. Jadi begini. Sudah Pak, saya ulang Pak ya. Waktu Yesus dibangkitkan oleh Allah, Yesus adalah A. manusia, B. Tuhan. Yang mana yang benar Pak? Kalau menurut saya, Yesus dibangkitkan waktu itu, kalau dipandang dari sisi manusia, memang dia manusia. Baik, berarti waktu dibangkitkan Yesus bukan Tuhan, betul? Bang Jul, Betul menurut ganti Anda. Bang Jul, umat jadi begini Bang Jul. Ntar dulu Pak Kian Santang. Saya ulang ya. Memang Jadi betul waktu bahwa Yesus dengerin. Waktu Yesus dibangkitkan, apakah Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Silakan. Tuhan. memang dia manusia, tetapi tadi yang saya bilang Jangan bahwa pakai tetapi Pak. dia memang mati secara manusia. Baik. Dibangkitkan memang secara manusia. Tetapi dia itu adalah Tuhan dan Allah. Oke. Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan. Dah. Memang Tuhan membangkitkan Yesus sebagai manusia. Oke. Jadi Yesus waktu dibangkitkan dia bukan Tuhan. Dia sebagai manusia, kalau mau ikut pikiran Bapak, saya nggak maka berpikiran bilang ini, memang saya nggak secara manusia berpendapat. dia- Saya Yesus hanya Yesus bertanya dibangkitkan berdasarkan data yang ada di Bible Anda. Anda Ya, Yesus mengatakan dibangkitkan memang bahwa sebagai manusia. waktu Yesus dibangkitkan, Yesus adalah manusia. Artinya adalah Ya. waktu Yesus dibangkitkan, Yesus bukan Tuhan. Setuju? Setuju? Waktu Yesus dibangkitkan memang dia manusia, Berarti tapi artinya kealahannya Yesus tidak bisa dipisahkan. Begitu. berarti waktu itu Yesus bukan Tuhan ya Pak ya? Waktu dibangkitkan ya? Dia manusia waktu dibangkitkan. Memang tidak bisa dipungkiri karena Berarti Yesus dia pernah memang mati dan dibangkitkan sebagai anak manusia. Jadi Yesus waktu dibangkitkan dia bukan Tuhan ya Pak? Atau saya permudah? Ya, dia Saya permudah. bukan sebagai anak manusia. Saya permudah. Ya. Yang manakah Tuhan yang Maha Esa? Yang manakah Tuhan yang Maha Kuasa? A. Yang dibangkitkan, B. Yang membangkitkan. Yang mana yang Tuhan, Pak? Tuhan yang membangkitkan memang Maha Kuasa. Saya ulang Pak ya, bahasa Indonesia nih. Manakah Tuhan yang Maha Kuasa? A. Yang membangkitkan, B. Yang dibangkitkan. Halo. Ya, kalau menurut saya ya Allah yang membangkitkan yang Maha Kuasa. Baik, berarti Yesus tidak Maha Kuasa, Pak. Betul? Nah, memang secara manusia dia tidak Maha Kuasa, tetapi secara kealahan pribadinya sebagai Allah dia tetap Maha Kuasa. Loh, kok yang membangkitkan Yesus kok pribadinya lagi gimana sih? Kalau gitu bangkit sendiri dong. Iya, betul. Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Memang betul. Pak, Yesus Memang bangkit sendiri betul, apa Yesus dibangkitkan? dibangkitkan oleh Allah. Dia bukan tidak Maha Kuasa, tapi itu menunjukkan penundukan diri kepada Allahnya, kepada Bapaknya. Yang manakah yang Tuhan, Pak? Yang dibangkitkan atau yang membangkitkan? Yang mana yang Tuhan? Minum Pak, kasih Pak, minum Pak. Aduh, Minum, takut Pak. saya nih. Nanti Ini saya guru bahasa, saya ini bukan teologis, Pak. Saya guru bahasa Indonesia, Pak. Samurat. Saya hanya guru bahasa Indonesia, Pak. Belajar bahasa Indonesia dengan baik. Betul, Allah yang Maha Kuasa. Berarti Yesus Maha Kuasa atau tidak, Dan Pak? Yesus memang Saya tanya ke Bapak, Yesus Maha Kuasa atau waktu tidak? dibangkitkan memang oke. Kalau waktu dibangkitkan, kalau menurut Anda Yesus tidak Maha Kuasa ya, itu kan menurut Anda. Bukan menurut saya, menurut Tetapi datanya, menurut Pak. kami orang Kristen. Nah, kalau menurut Anda, Ya. apakah Yesus Maha Kuasa? Kalau menurut saya, Yesus Maha Kuasa. Tubuhnya boleh mati, tapi Bang Amro rohnya sebentar tidak ya, mati. nanti gantian Bang Amro ya. Sekarang Bang Yusuf dulu ya, Bang Amro ya. Oke, baik. Gantian ya.
Coba tunjukkan Di-mute dulu, Bang. coba tunjukkan kemahakuasaan Yesus waktu dia bayi, Pak. Kemahakuasaan Yesus waktu bayi, yang Iya. dewasanya saja. Bayinya dulu, Pak. Waktu dia bayi, oke. Iya. Waktu dia bayi, satu. Waktu dia mau lahir, bintang bergeser. Baik, apalagi, Pak? Satu. Dua, ketika dia lahir, orang Majus mencari dia. Oke, baik. Ketiga, waktu dia lahir, bukti bahwa dia mau kuasa, bahwa para gembala di Padang disampaikan berita bahwa dia lahir. Baik. Coba sebutkan apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi, Pak. Silakan, Pak. Siapa yang menguasai Yesus? Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi, Pak? Silakan. Yang namanya bayi ya tidak mungkin menguasai apa-apa, Pak. Berarti tidak maha kuasa, Saya Pak. tanya Bapak, kira-kira waktu bayi. Waktu Katanya maha Bapak bayi, kuasa. Bapak kuasai apa? Ini kalau kena stroke Bang Handi salahin nih. Katanya maha kuasa waktu bayi, Pak. Nah, itu bukti waktu Yesus, artinya bukti bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, bahwa benar-benar dia adalah penggenapan dari janji firman Allah itu. Bintang bergeser, orang Majus mencari dia, dan para gembala di Padang mendapatkan berita tentang kelahiran Bapak Yesus. tahu nggak sih orang Majus itu menyembah apa, Pak? Bapak tahu? Orang Majus itu kan, saya tidak bicara soal mereka mau menyembah apa, tapi Alkitab mencatat bahwa mereka pun mencari Yesus. Gini loh, Pak ya. Orang Majus itu penyembah berhala, peramal bintang. Dia pikir yang dengerin dulu, Pak. Saya kan ngajarin ke Bapak. Bapak saya tanya nggak jawab, saya jawab Anda saya ini nggak menguasai label, Pak. Bapak bicara. Pak, dengerin dulu, Pak. Kalau saya bicara Anda diam, kan Anda tadi nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jadi saya terangin ke Bapak. Ini loh. Orang Majus itu peramal bintang, penyembah berhala. Ya, jadi dia pikir itu benar-benar Tuhan yang lahir. Dia datang ke sana ke Cele dia, Pak. Tapi jadi kalau Anda ingin mengikuti orang Majus, silakan saja menyembah berhala bagian gitu. Sekarang kita kembali ke topik. Menurut Anda Yesus itu maha kuasa. Saya tanya, waktu Yesus bayi, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi, Pak? Silakan dijawab. Jangan puyeng, Pak. Makanya anak orang jangan dituhankan. Sulit jadinya. Jadi Yesus itu tidak maha kuasa. Yang maha kuasa itu yang mengutus Yesus. Karena Yesus ini ya sama seperti kita bayi. Yesus waktu bayi yang dia kuasai adalah ASI Bang Handi. ibunya. Ini Bang Handi tunggu, ini turunin Bang Jul sini. Setan nih pakai namanya anjing, turun loh, monyet loh. Ganti lu Kenapa nama dinaikin sih namanya menghujat lo itu, Jul. monyet lo, dasar asu lo, bajingan lo. Udah cukup, jangan terpesona, biarin aja. Jadi Yesus itu, Pak, waktu bayi yang dia kuasai adalah ASI ibunya. Kenapa? Karena Yesus tidak punya saudara kembar. Jadi dia tidak berbagi. Itu aja yang dia kuasai waktu bayi, Pak. Kenapa? Bapaknya juga nggak boleh. Kita sebagai orang tua itu nggak boleh. Itu diserahkan sepenuhnya kepada bayi ASI itu. Karena kita yang sudah berkumis ini tidak membutuhkan ASI. Jadi Yesus waktu kecil, dia atau waktu bayi, balita, dia menguasai ASI ibunya. Itu baru fakta, Pak. Paham sampai sini, Pak? Jadi tidak ada satupun data yang bisa Anda tunjukkan waktu Yesus di bumi maha kuasa. Waktu Yesus ada di muka bumi, yang berkuasa di negara Yesus adalah tentara Romawi. Yesus tidak pernah memegang kekuasaan. Ini data. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak User. Jadi janganlah dipaksakan anak Maria ini adalah Tuhan. Sampai kiamat Anda selalu kalah dalam perdebatan. Karena Anda mencampur baurkan antara pencipta dengan yang diciptakan.
Apalagi Anda masukkan sang pencipta ke dalam diri ciptaannya, terkurung 9 bulan. Ini berbahaya ini. Gitu loh. Pak Yusir jangan nangis Pak, dibuka mic-nya, dilanjutkan kembali Pak. Kita gantian nanya dong, jangan kita ditahan. Anda udah kalah dari kejadian satu, sekarang ini kalah lagi Pak. Silakan Pak Yusir. Masa lu diam dulu. Kalau saya Yesus itu Maha Kuasa, banyak hal yang Yesus buat. Saya serahin ke Pade. Pade silakan Pade. Yesus Maha Kuasa. Ya kalau dia Maha Kuasa itu ketika dia lapar itu langsung bim salabim, berbuah kau pohon ara. Berbuah, bukan malah dikutuk. Ketika dia butuh keledai, bikin keledai, jadilah keledai, jadi bukan malah ngambil punya orang. Lu terus Maha Kalau Kuasa jadi apa? keledai, Gimana? kalau menurut kami ya tetap Yesus Maha Kuasa. Dia berkuasa, artinya Yesus itu punya kuasa. Kuasanya Yesus dari mana? Kuasa Yesus itu kan bisa membangkitkan orang mati, bisa Iya, itu dapat dari membuat mana? orang yang lumpuh berjalan, tuli, Itu dapat dari melihat. mana? Dia bisa membangkitkan orang mati Ya, itu dia dapat kan- dari mana? Dia kan namanya anak Allah. Iya, bukan masalah dia anak Allah atau anak hantu, bukan masalah itu, Pak. Yang saya tanyakan, kekuasaan dia ini dapat dari mana? Dia kan bilang kuasaku bukan dari bumi ini tapi dari sorga. Ya, dari surga yang ngasih siapa? Dia kan penghuni sorga. Yang ngasih siapa? Kenapa sih nggak mau jujur? Dia dari sorga, pasti dia punya kuasa dari sorga. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 16, segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Yang ngasih siapa? Ya. Yang ngasih siapa? Jujur dong. Tuhan Allah. Dikasih oleh Allah toh? Dikasih oleh Allah. Kalau kekuasaan dikasih itu apakah Maha Kuasa? Tidak. Dia tetap berkuasa. Oh, dia tetap Ketika Maha dikasih kuasa berarti dia ya, ketika dikasih kuasa berarti dia punya Maha kuasa Kuasa. untuk melakukan apa saja. Oh. Ya iya, orang yang dikasih kekuasaan berarti Maha Kuasa gitu ya. Orang yang dikasih kuasa berhak melakukan apa saja atas perintah dari atas. Anda ini saya ikuti argumen Anda tadi. Anda kan tadi mengatakan Yesus Maha Kuasa. Oke, kekuasaannya dari mana? Dari Allah. Apakah orang yang diberi kuasa itu Maha Kuasa? Muter kowe. Kapokmu kapan? Maha Kuasa, Maha Kuasa. Maha Kuasa. Maha Kuasa. Maha Kuasa. Kalau begitu, iblis Maha Kuasa juga kan? Iblis kan diberi kekuasaan dia. Iblis tidak Maha Kuasa. Oh, dia diberi kuasa sebagaimana Yesus. Kenapa Anda standar Ya, ganda? tapi dia tidak. Ketika Yesus diberi kuasa, Anda katakan dia Maha Kuasa. Kenapa ketika iblis diberi kuasa tidak Anda bilang dia Maha Kuasa? Kenapa Anda nggak adil? Mana kok nggak ada suaranya? Itu di mana iblis Maha Kuasa tuh di mana? Cerita apa itu iblis Maha Kuasa? Bukan, tunggu dulu, denger. Yesus diberi kuasa sehingga dia Maha Kuasa, oke? Iblis juga diberi kuasa, seharusnya dia Maha Kuasa. Nanti aku kasih ayatnya. Iblis Lukas diberi 4 kuasa ayat itu di 6. mana, Bang? Di mana? Di Lukas mana? 4 ayat 6. Di mana, Bang? Di mana? Lukas 4 ayat 6. Udah kau ini. Oke. Bikin saya marah aja kau ini. Sabar.
Segala kuasa telah diberikan kepadaku, aku berhak memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Itu kata iblis. Lebih berkuasa iblis daripada Yesus. Yesus nggak pernah memberi kuasa kepada iblis, tapi iblis pernah mau memberi kuasa kepada Yesus. Oh, lebih hebat iblis ternyata ya. Loh, itu kan ditolak Yesus, Bang. Gimana, Bang? Apa? Kan ditolak Yesus itu. Mau ditolak, mau enggak itu nggak masalah. Yang jelas iblis pernah mau memberi kekuasaan kepada Yesus. Iya. Sementara Yesus tidak pernah memberi kekuasaan kepada iblis. Hebat iblis. Nih, Lukas 4 ayat 6 tuh. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Hebat iblis ini daripada Yesus. Itu maha kuasanya dari siapa iblis itu, Bang? Oh, dari Tuhannya lah. Oke, dari Tuhan ya. Sama, posisinya sama. Yesus dapat kuasa dari Tuhannya, iblis dapat kuasa juga dari Tuhannya. Sama, ini sama selevel seharusnya. Tapi gini loh, Pade. Bentar, Bang Andi, bentar. Makanya itu tadi, kalau Yesus itu maha kuasa karena kekuasaannya diberi, seharusnya iblis juga maha kuasa, sama-sama diberi kuasa. Begitu, Bos. Tapi Pade, Matius 4 nomor 8 sampai 10 Pade. Ya, iblis pernah menguasai Yesus Pade. Iya, pernah. Lanjut Pade. Dia pernah dibawa lalu diletakkan ke bumbungan bait suci. Pernah di otong-otong iblis. Iblis tidak pernah menguasai Yesus. Yesus di otong-otong iblis. Tapi Bapak lihat baik-baik, Alkitab bilang, enyalah engkau dari hadapanku. Iya, tapi itu nanti. Yang jelas iblis pernah di otong-otong, Yesus pernah di otong-otong iblis. Baca Pak, baca datanya Pak. Baca dulu Pak, Matius 4, 8 sampai 10 Pak. Coba baca Pak. Tapi yang jelas kan iblis tidak Baca menguasai dulu Yesus. Pak. Baca dulu baru ngomong. Matius 4 nomor 8 sampai 10. Baca dulu Pak. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Pertanyaan Pak, di sini yang dibawa oleh iblis siapa? Silakan. Bahasa Indonesia. Oke. Lanjut Pak D. Kalau Anda saya bawa, berarti Anda di bawah kekuasaan saya. Itu udah pasti. Di ayat 5 sangat jelas dikatakan kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Iblis diotong-otong, Yesus diotong-otong iblis lalu diletakkan di atas bait Allah. Coba. Berarti iblis pernah menguasai Yesus, dibawa dia. Tunggu Ustaz Sugi, batuk terus itu Pak, minum dulu Pak, minum. Kasian. Takut kita nanti Ustaz Sugi yang kena loh. Minum dulu Pak, minum Pak. Diotong-otong. Kasihan Bang Ambo, kalau mau menambahin silakan Bang Ambo. Dia Kristen juga itu. Pak D jangan terlalu keras, Pak D kasihan orang Pak D. Iya, minum dulu. Ya udah, Bang Andi aja. Pak D yang salah. Pak D terusin dulu Pak D, aku ada tamu Pak D bentar. 10 menit Pak D, 10 menit. Gantian lah, aku bertanya sama Islam dong. Aduh, nanya dulu nih. Udah, nah. Kasih. Ya, aku nanya nih, mau nanya nih. Nah, Muhammad kan katanya itu Muhammad itu kan membelah bulan. Nah, waktu bulan purnama masih bulat itu bulannya gimana tuh, Bang? Ya sama seperti Musa. Katanya Musa pernah belah laut. Sampai sekarang lautnya masih utuh. Gimana coba? Kapan Muhammad kembali, itu bulan kembali? Kira-kira ada ayatnya tidak di Al-Quran? Muhammad kembali bulan menjadi satu. Lah emang ada ayatnya Musa itu mengembalikan air itu? Ada? Ada ayatnya Pak. Musa ketika menunjuk ke laut dan menurunkan tongkatnya lalu laut itu kembali tertutup. Di mana itu? Sebentar Pak, saya cari ya. Carilah. Cari Pak, laut mana Pak ya namanya? Laut apa namanya Pak?
Cikini, Padahal ini Cikodang pertanyaan. dia lo Cikini. Pada pertanyaan Mas Ha ini udah 70 kali kita jawab, bahkan kita kasih gambarnya bulan itu. Gini bang. Udah 70 kali lu nanya-nanya terus itu Mas Ha. Nggak bosan apa? Musa itu membelah laut itu kan ada fungsinya untuk nyeberangin Bani Israel. Nah, Muhammad tuh membelah bulan tuh fungsinya. Nah, itu dia. Kan menerima perintah sholat bro, boleh dijawab. Ada. Pak User nanti. Nggak apa-apa. Jadi fungsinya Rasulullah membelah bulan itu menuruti permintaan orang-orang kafir saat itu. Ya kan? Apa kata orang kafir? Kalau memang kau nabi utusan Tuhan, coba belah kau. Itu sebagai tanda. Ya sama seperti Yesus. Ada orang minta tanda dia. Guru, beri aku satu tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Apa gunanya dia coba? Tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam itu. Apa fungsinya? Hah? Ketika Yesus merubah air menjadi anggur, apa fungsinya? Supaya orang mabuk? Gitu. Jadi tanda itu diadakan, keajaiban itu diadakan untuk membuktikan bahwa dia adalah benar-benar utusan Tuhan. Itu fungsinya. Gitu, Bos. Balik ke topik Pak User. Apakah Anda masih yakin Yesus itu maha kuasa di muka bumi, Pak? Siapa yang mau jawab, Pak Ambo? Silakan Pak Ambo. Yesus maha kuasa atau tidak, Pak? Yesus maha kuasa. Baik. Coba tunjukkan kemahakuasaan Yesus satu aja, Pak. Itu tadi sudah dibilang itu bisa menghidupkan orang mati. Jawab Pak De. Dulu. Pak De, Ya. terangin Pak De. Oke, saya jawab. Ketika Yesus menghidupkan orang mati, dia tidak sedang menunjukkan dia maha kuasa. Karena Yesus berdoa. Anda lihat di dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43. Dia tidak berdoa, Pak. Dulu Pak, dijelasin dulu Dengar Pak. dulu, dengar. Anda nggak tahu kitab Anda, nggak usah bantah. Kalau Anda Tetap saya kok bagaimana? Oke, silakan terangkan kepada saya itu di ayat mana, monggo silakan. Cepat. Seperti saya cepat. Ayo. Di ayat mana tadi itu? Cepat. Bisa enggak secepat saya? Orang mati. Saya butuh ayat. Cepat. Di mana tadi? Dia tanya. Bentar, user. Itu tidak akan membawa User, bentar. Aduh. Ini orang ayat. Kalau dicari ada juga. minggir. Saya nggak butuh orang asumsi. Asumsi nggak berlaku di sini. Ini bukan asumsi Pak. Saya jawab sesuai firman Allah. Kita dulu Pak User. Pak User diam dulu, saya moderatorin. Kenapa pada kepanasan? Pak User diam dulu, yang lain tolong diam dulu. Tunjukkan, menurut Pak De, tunjukkan di mana datanya Yesus itu membangkitkan Lazarus. Datanya tertulis di mana? Cepat. Ayo cepat. Secepat saya gitu loh. Di Yohanes 11, Pak. Nomor berapa? Nomor berapa, Pak? Yohanes 11 pasal 1 sampai situ baca semuanya. Baik. Lazarus dibangkitkan. Waktu Lazarus dibangkitkan, Yesus berdoa atau tidak? Yesus tidak berdoa, Yesus hanya berteriak. Berteriak apa? Teriaknya kayak apa, Bro? Teriaknya kayak apa? Tuhan Yesus berteriak begini, "Hai Lazarus, keluarlah." Sebelum itu dibaca dulu. Cepat, sebelum itu dibaca dulu. Pak. User, nanti kalau setrum kita yang salah Pak User, pelan-pelan. Jangan teriak-teriak. Sebelum itu dibaca dulu, dari ayat 41, silakan cepetan. Ayo cepetan. Jangan Lambat amat. Pingsan jangan-jangan. Pingsan dia.
Makanya Maka itu mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah kasih ke nafas atas buatan dan ya, berkata, teman-teman. Bapa, Kasihan. aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah Kenapa meninggalkan aku. sebagian isi kitab itu kamu percaya, yang lain kamu tidak percaya? Diskusi Pak. Alah, noten baru kayak gini aja udah ditandain, Bang. Kayak gitu aja dilaporin. Sebagian kamu percaya, sebagian tidak. Ini bukan masalah Iya, betul, percaya Pak. atau tidak percaya. Ini Bang. diskusi, harus menggunakan data, harus menggunakan dalil. Ini Kenapa bukan masalah isi percaya kitab atau itu tidak sebagian percaya. Saya turun dulu ya. Kena pelanggaran. Kenakan, Iya, kena lagi, Sebagian Pak. di tidak. tab layar teman-teman. Bagaimana itu? Satu-satu dong, satu-satu ya. Kena pelanggaran teman-teman di tab layar ya, kena pelanggaran. Satu-satu ya. Begini ya Pak, saya sama Pak User dulu ya, diam dulu ya Pak ya, yang lain. Kita jangan berebutan lah, kita ini bersahabat sebenarnya. Sebangsa dan setanah air, tidak saling menjatuhkan. Tapi kami Muslim. Iya Bang Handi, biar nggak kena report Bang Handi, di tab layar di bawah. Ya kami Muslim berdiskusi Kena report itu tidak milih-milih, tapi sesuai dengan konteks yang kita bicarakan. Enggak mungkin lah membicarakan Yesus membangkitkan Lazarus, kita baca Kejadian 1. Kan nggak nyambung. Yang kita baca adalah Yohanes 11, 1 sampai akhir. Kan begitu Pak Yusria. Nah sekarang, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, apa aktivitas Yesus dilakukan dari awal sampai akhir? Silakan Pak Yusr. Pak Yusr masih mau lanjut atau tidak? Saya kurang berapa menit lagi saya keluar karena di tempat saya sudah larut malam. Oke. Kalau dari awal ya saya kronologisnya ini kan ceritanya Lazarus dalam keadaan sakit dan sudah 4 hari meninggal. Nah, lalu si kakaknya Maria dan Marta datang bertemu dengan Yesus dan berkata bahwa Lazarus sudah meninggal. Kenapa engkau tidak datang pada waktu itu? Lalu Yesus mengumpulkan orang banyak. Waktu itu Hati-hati Pak. Minum Pak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Minum Pak. Oke, kasih kopi dulu. Temusin kopi 100 ya tab layarnya teman-teman. Kopi nggak bisa membantu. Biasanya air mineral aja. Iya, air mineral aja Pak. Kasihan, aduh. Oke. Setelah itu lalu Yesus meyakinkan Maria bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Kok Maria dibawa-bawa Pak? Kan ini Lazarus dibangkitkan, kok Maria dibawa-bawa? Iya betul. Nggak ada Maria di situ. Dia kan bilang kepada saudaranya Lazarus, kalau kau percaya bahwa akulah kebangkitan dan hidup, maka Lazarus itu tidak mati. Penyakit Gini loh yang Pak diderita ya, itu kan. Pak User, biar dipercepat gini loh ya. Kita baca di 11:39 aja mulai deh. Kata Yesus, angkat batu itu Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Artinya Yesus mengucapkan syukur di situ kepada Bapaknya. Kemudian Yesus mengklaim dirinya, dia utusan Tuhan. Selesai. Jangan dilawan datanya, Pak. Ya betul. Enggak betul, berarti Yesus bukan Tuhan di situ. Lalu Lazarus dibangkitkan. Sekarang saya tanya ke Bapak, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, siapakah yang Tuhan? A, yang Tuhan adalah Bapak. B, Yesus. Siapa yang Tuhan? Yesus yang adalah Tuhan. Terus Bapak yang memberikan dia
Mujizat siapa? Kuasa dari sorga dia membangkitkan Yesus. Kuasa Yesus siapa? membangkitkan Lazarus. Kuasa siapa? Yesus kan diberi kuasa. Artinya Yesus itu maha kuasa. Dan Yesus diberi kuasa. Karena dia anak Allah, maka dia memanggil dengan tegas. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Ya Allah. Siapakah yang Tuhan? Yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Siapa yang Tuhan? Allah itu bapaknya, Yesus itu kan anaknya. Oke, berarti ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ya. Tidak. Yang mana yang Tuhan? Anak atau Bapa? Kan juga, dengerin. Yesus itu yang juga manakah kan yang Tuhan? Yang manakah yang Tuhan? Bapa atau Anak? Allah itu adalah Allah yang di surga, yang memberi kuasa. Pak, waktu Yesus dengerin. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus adalah A, utusan Tuhan, B, dia Tuhan. Yang mana yang benar, Pak? Ulang. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus adalah A, Tuhan, B, utusan Tuhan. Yesus itu utusan Tuhan dan dia Tuhan memang. Nah, bagaimana mungkin utusan dan Tuhan juga, Pak De? Lanjut, Pak De. Pusing pala Berbi. Ya, ini orang baca Bible sambil lari sehingga nggak ngerti. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 16. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Bagaimana dia Tuhan, dia utusan? Ini Anda dapat dalil dari mana? Coba kasih dalilnya dong. Dia utusan, Pak. Dia memang utusan, tapi kan dia diberi kuasa. Nah iya, kalau diberi kuasa, apakah sama yang memberi kuasa dengan yang diberi kuasa? Ya, tetap kuasanya sama, Pak. Jawab dulu. Apakah yang memberi kuasa dengan yang diberi kuasa itu sama? Begini, Pak. Jawab dulu. Jangan begini. Saya ingin jawaban ketegasan Anda. Apakah orang yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa itu sama? Jawab. Kuasanya sama, Pak. Kalau kuasanya tidak sama, dia tidak mungkin akan membangkitkan orang mati. Saya tidak tanya kuasanya sama. Yang saya tanyakan, Anda ini tidak menjawab yang saya tanya. Apakah yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa itu sama? Sama. Sama, berarti Tuhan Anda dan iblis sama. Karena sama-sama Tuhan Anda juga memberi kuasa kepada iblis. Sama. Loh, iblis kenapa? Mendapatkan kuasa, tapi iblis mendapatkan kuasa, tapi bukan dia maha kuasa. Emang Yesus ngaku maha kuasa? Di mana Yesus ngaku maha kuasa? Tuhan yang Pak, kembali tadi di Matius kan Yesus bilang, "Hanyalah engkau di hadapanku, engkau tidak layak untuk mencobai Tuhan Allahmu." Itu hebatnya iblis di situ. Iblis mampu memberi. Iblis mampu memberi kuasa kepada Yesus. Yesus tidak mampu memberi kuasa kepada iblis. Mana lebih hebat? Yesus tidak mampu memberi kuasa kepada iblis, tapi Yesus mampu mengalahkan iblis. Berarti hebatan iblis. Iblis mampu memberi kuasa kepada Yesus. Berarti hebat iblis. Apa kata iblis? Lebih hebat Yesus, Pak. Oh, enggak bisa. Coba tunjukkan Yesus bisa memberi kuasa pada iblis. Yesus lebih hebat, Pak. Nah iya, tunjukkan apa kehebatan Yesus daripada iblis. Iblis ini kalau kalau Anda minta bukti, bentar. Kalau Anda minta bukti, apa buktinya iblis lebih hebat daripada Yesus? Saya kasih bukti. Iblis pernah mau memberi kekuasaan kepada Yesus. Sekarang kalau Yesus lebih hebat daripada iblis, apa buktinya? Apakah Yesus pernah memberi kekuasaan kepada iblis? Bukti Yesus lebih maha kuasa karena Yesus tidak tunduk dan takluk kepada iblis. Iblis juga tidak tunduk sama Yesus, berarti tetap hebat iblis. Iblis tunduk dan iblis mana tunduk? Ada. Nanti waktu yang tepat. Walah, itu Pak. Mas asumsi. Iblis mundur, belum terjadi. Yang tepat, Pak. Belum terjadi. Kalau iblis ngasih kekuasaan kepada Yesus pernah ditawarkan.
Walaupun Yesus tidak mau. Ini Pak Jadi De. ya, bentar itu Bang Pak De. Adi. Ini adalah kesalahan fatal. Dia mengatakan yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa itu sama. Ini fatal. Karena Yesus menjelaskan orang yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa beda. Makanya di situ dikatakan seorang utusan adalah yang diberi kuasa dan Tuhan yang memberi kuasa tidak sama. Anda mengatakan yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa sama. Dalilnya mana? Coba tunjuk dalil sini. Jangan Dalilnya Yesus bilang begini, engkau dan aku satu. Nah berarti di mana tunjukkan di mana ada kata-kata engkau dan aku satu, di mana? Yohanes pasal 17. 17 ayat. Bentar, saya cari supaya saya tidak keliru. 17:21 itu, engkau di dalam aku di dalam Itu Bapa. murid-murid sama semua itu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau dan mereka juga di dalam kita. Sama kalau begitu Tuhanmu banyak. Kalau begitu. Nah. Baca itu. Yohanes 17, 20, 21, 22, bacalah. Tuhan tidak banyak. Tuhan hanya berdoa supaya Tuhan berdoa dipersatukan dan tidak boleh ada yang tersesat. Doa-doanya apa? Tuhan berdoa. Astagfirullahaladzim. Ini Bang Ambro kalau mau nambahin silakan Bang Ambro. Kasihan nih si Bapak ini. Tuhan anak manusia. Iya betul. Oh, berarti di kitab bilangan 23:19. Berarti kitab bilangan 23:19 itu bohong. Tuhan bukan anak manusia. Anda bilang Tuhan anak manusia. Ini yang benar kitabmu atau kamu sih? Bapak perhatikan konsep dari bilangan itu. Itu maksud Tuhan begini. Tuhan itu bukan manusia yang pendusta. Jadi kalau dia manusia, bos, kalau dia manusia, oke, kalau dia manusia pasti berdusta, nggak mungkin nggak berdusta, termasuk Yesus. Seperti saya dan Bapak begini. Termasuk Yesus pernah berdusta. Yesus tidak pernah berdusta. Oke, Anda buktikan nanti ya. Dalam Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Betul, Pak. Itu tertulis di mana? Bapak sebut ayat tadi. Kan Anda bilang Yesus nggak pernah berdusta. Ini saya tunjukkan Yesus dusta ini. Dan Anda baca dari ayat 44. Ya. Lukas berapa tadi, Pak? Lukas 24 ayat 44, 45, 46. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu kata Yesus harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Sebab ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu tertulis di mana? Di Taurat, di Mazmur, di kitab para nabi. Coba carikan saya. Kalau nggak ada, Yesus pendusta. Oke, saya sambil Yesus tiduran mati juga. pada hari yang ketiga. Minum dulu Pak Yusar, itu suaranya aduh kasihan. Ya. Minum dulu Pak. Kalau nggak ketemu jangan dipaksa Pak User, nanti aduh bisa migrain loh. Itu kasihan suaranya kok sampai kayak gitu. Gitu terus dia kasihan. Ayo tunjuk. Minum Pak. Ini mirip suara pendeta Siapa nih? Yang tadi coba siapa minta tolong jawab dulu. Saya minum air dulu. Oh, minum air dulu. Iya, jangan minum anggur ya Pak, minum air Pak. Iya. Kalau minum juga minum anggur kenapa? Kalau nggak ada di perjanjian lama jangan dipaksa, karena Pak De Sugi ini 40 tahun ini belajar Bible ini. Bolak-balik 40 tahun beliau nih belajar Bible. Namanya aja Bible berjalan itu. Nah, itu dia. Ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh nih. Iblis juga pernah berkata sama Yesus ya di dalam Matius 4 ayat 6.
Di situ dikatakan malaikat akan sebab ada tertulis malaikat akan diperintahkan dan menjaga engkau di segala jalanmu. Ia akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah itu benar ada tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Tulisannya sama persis. Iblis aja hafal perjanjian lama, masa Yesus nggak hafal? Ngomong ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba cariin. Di mana ada tertulis seperti itu? Kalau nggak ada, Yesus pembohong. Maka benar yang dikatakan kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta. Kalau dia berdusta berarti bukan Tuhan. Memang sudah menjadi kodratnya manusia itu pasti mengalami lupa dan salah. Kalau saya tidak salah Pak, Yesus pernah bilang begini, waktu murid-murid minta tanda, dia bilang hanya ada tanda Nuh. Dan yang tanda Nuh bukan tanda Nuh, tanda Yunus. Itu adalah tanda Nuh dan tanda Yunus, Pak. Nggak ada tanda Nuh. Ah, kau ini mengada-ada kau ini. Ada, itu Pak. tertulis, benar. Ini saya kasih tahu ayatnya. Bentar. Saya kasih tahu ayatnya. Saya nggak perlu buka Bible. Matius 12 ayat 39. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Ya, padahal tulisannya benar. Yang dimaksud Yesus tulisannya Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Di mana ada tertulis seperti itu? Mesias harus menderita. Anda ngerti nggak arti tertulis itu? Tertulis itu artinya sudah ditulis, termaktub atau tersurat, bukan tersirat. Kalau tersirat itu penafsiran. Coba tertulis, carikan saya. Makanya tadi sudah saya kasih contoh, iblis lebih hafal Bible perjanjian lama daripada Yesus. Ketika iblis mengutip sebuah tulisan, dikatakan di situ malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, itu betul-betul ada tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Masa Yesus kalah sama iblis hafal-hafalan Bible? Itu artinya begini Pak, ada banyak orang suka pakai firman sama dengan iblis, tapi tidak percaya. Nggak nyambung. Apa yang kau jawab itu? Pak, yang ditanya itu Yesus berkata di perjanjian lama itu tertulis demikian yang disebutkan oleh Pak D tadi. Nah itu tertulisnya di mana itu? Di Taurat, Kitab Para Nabi, atau di Mazmur? Yang sama persis dengan ucapan Yesus itu yang dimaksud Pak D. Ada nggak? Kalau nggak ada bilang nggak ada. Biar Pak Ustadz bilang aja ampun gitulah. Bilang aja ampun sama Ustadz Zuki. Dibuka mute-nya Pak Yusar. Aduh, jangan-jangan pingsan nih. Saya nggak tanggung jawab nih. Pak Desugi nanti cari ya kalau pingsan nih. Udah. Ampun aja, bilang ampun gitulah. Minum anggur dulu Pak Yusar. Pak Pendeta, minum anggur. Tuh, kasihan dia batuk dia. Wifi-nya matiin Pak. Wifi-nya matiin aja Pak. Tahu-tahu nanti hilang nggak apa-apa. Matiin aja wifi-nya. Nih Bang Amro, mau nambahin Bang Amro. Pak Denny udah di atas pendeta ini. Waduh, cuma tidur-tiduran bisa nyebutin ayat tuh. Hafal pula ayatnya tuh. Wah, gimana kalau di depan mimbar pas pegang laptop gitu. Wah, tambah gacor beliau. Macam burung aja. Bang Amro monitor. Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Apa mau ditanya, Pak? Mau ditanya? Oke, saya tanya ya, Pak ya. Yesus itu mati di tiang salib apa di bawah di tanah setelah disalib? Disalib. Oh, disalib. Tapi ada ayat ini, Pak. Nanti dilanjut Pak Desugi ya.
Baca di Yohanes ya Pak ya, Yohanes 30 nih. Sesudah Yesus meminum Bos, anggur asam itu, nggak ada Yohanes 30, jangan kebablasan. 19, Yohanes itu sampai 21. 19, Yohanes 19. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Penderitaan Yesus menyediakan penebusan dosa umat manusia yang jatuh kini sudah berakhir dan karya penebusan sudah selesai. Artinya dia setelah disalib di bawah itu masih hidup Pak. Setelah minum anggur asam lalu dia meninggal, lalu dia mati. Yang benar yang mana Pak? Disalib itu di atas, bukan di bawah. Di bawah dipakai ya mungkin, baru dikasih berdiri. Iya, artinya dia bukan mati disalib Pak. Loh, Matinya setelah minum anggur asam. Dia menyerahkan nyawanya. Nyawanya diserahkan kepada siapa, Pak? Begini. Kok begini? Abang tadi ngomong Yesus menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya diserahkan kepada siapa nyawanya? Iblis. Kepada Allah. Kepada Allah. Tapi iblis yang cabut nyawa. Katanya Tuhan, Pak. Kok Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan? Begini. Dia kan harus jadi manusia, Pak. Dia untuk menebus dosa manusia, dia itu harus disiksa. Oh, jadi Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan. Loh, Tuhan? Loh, dia Tuhan. Yesus Tuhan yang mati manusia. Kok bisa, Pak? Giliran celaka manusia. Dia kan, ini kan ceritanya kan sudah sejak purbakala sudah dinubuatkan. Saya tanya ke Bapak, yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya. Berarti waktu Yesus disalib, Yesus bukan Tuhan. Tuhan, dia Tuhan. Loh, gimana sih ini orang? Tuhan disalib mati. Iya, memang sudah harus begitu, menebus dosa kita. Dia matinya bukan di kayu salib, Pak. Bukan di kayu salib, ini baca di Yohanes 19, Pak. Kalau bukan di kayu salib. Dia matinya itu setelah minum anggur asam di bawah, Pak. Bukan lagi disalib. Itu anggur itu, kan dia bilang haus. Maka orang-orang di situ mencucukkan bunga karang itu, ditaruh anggur asam. Tragis sekali Tuhanmu, Pak. Ya? Tragis sekali, Pak, penderitaannya Tuhanmu. Ya memang harus begitu, sudah dinubuatkan harus begitu dia menebus dosa kita. Yang layak menderita itu, Pak, manusia atau Tuhan yang menderita, Pak? Manusia. Tuhan kok menderita? Anda yakini gitu loh? Kemanusiaan, iya, gara-gara dia kita sama kita. Jadi Yesus bukan Tuhan waktu dia menderita. Dia mengasihi kita. Oke, jadi waktu dia menderita Yesus bukan Tuhan. Tuhan, dia berarti Tuhan menderita. Iya. Ya udah, Tuhan menderita, Tuhan mau menderita, ya udah. Iya, kenapa? Ya, masuk akal nggak, Pak? Masuk akal nggak Tuhan menderita, Pak? Dia harus menderita karena menebus. Masuk akal nggak Tuhan menderita? Kemanusiaannya. Lo katanya Tuhan tadi, sekarang manusia lagi, kok dibolak-balik? Kemanusiaannya. Dia kan ada dua natur itu, Pak. Jadi waktu dia menderita, Yesus manusia, dia bukan Tuhan. Bingung. Yesus itu Allah, Allah. Saya percaya Yesus itu Allah, tapi dia merubah dirinya menjadi manusia. Waktu merubah dirinya menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Iya, namanya Allah kok dia. Itu namanya nggak merubah dirinya menjadi manusia, Pak. Tapi Tuhanmu ikut masuk ke dalam diri manusia.